Ada yang empuk Son, tapi bukan perut gua. Ada yang empuk nih, bukan nih. perut gua. Ini kalau gua seriusin mantul ya, Not. Nah, Oh, gua ke gedung sebelah. Enak banget. enak ya. Enak banget. Ini armrestnya, oh ya, Apa itu? ya Armrest armrest. apa sih? Ini. Oh, ini namanya armrest. Iya armrest ya kalau Bukan di kursi. Pegangan. pegangan tangan ini loh. Wow, ini armrest namanya. Ini kalau dalam keadaan terdesak, Nah. keluar parasut, Bro. Lebay dikit boleh dong. Iya boleh. Set. Ini kursinya di studio kita semua baru. 1, 2, 3, 3, 4. 4 baru semua. Dan bisa menampung semua Beban. ukuran. Iya. Dari yang Yes. kecil, medium, dan Medium. extra Dan large. well done ya. Medium dan well done. Betul. Yes. Jadi Gitu. pokoknya hari ini syuting makin nyaman, makin enak ya. Dan ditambah lagi minumnya seger banget Son. Gue gak tahu kenapa nih. Aduh. Mau nembalin tapi kaget. Oh iya ya. Nggak ikut Minumnya seger briefing. banget. Lihat Bapak Ibu. Iya. Kelihatan gak nih mereknya? Gue baru tahu kursi bisa diminum. Bukan, merek aja. Oh merek aja. Awalnya saya merasa haus, tapi setelah minum dari tumbler Citos enak banget. gitu. Aman ya. Masuk. Oke. Dan juga di episode kali ini, Ya. biar ini kebalikin dong, biar Oh iya, Citosnya kelihatan nih. Terima kasih, Citos. Ini kursinya enak, tumblernya juga bagus. Betul. Pokoknya kita happy banget. Terima kasih Citos sudah mendukung. Terima kasih, Rumah Citos. Noni. Yeay. Tapi ini ada yang bikin happy lagi Son. Apa tuh? Hari ini Rumah Noni juga dapat pengunjung yang ikut nonton live di studio. Betul. Ini kabarnya bakal kayak Sri Mulat. Jadi kalau lucu nyawer. Yeay, thank you. Yes. Kayaknya lucu bakal nih. nyawer. Boleh ya Pak Sur Kosman, mumpung ada nih Pak Sur nih. Cuman kayaknya Iya. kenapa nih Pak Sur sama yang nontonnya duduknya pada lesehan di bawah? Kenapa emang? Gak ada sofa apa? Belum. Oh, belum. Bukan gak ada, belum. Oh, belum. Jawaban Tuhan kan bukan tidak. Oh, iya, belum. Ada aja Ada aja Ada. gitu. Masuk nggak? Masuk. 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 Ngomong-ngomong, terima kasih ya untuk teman-teman dan umat sekalian di Sei Rampah. Romonya dikembalikan ke Bandung. Iya, tapi Udah ya minjemnya udah. Jatuh tempo. Jatuh tempo ya benar. Jadi cicilan Iya. udah lunas, Udah lunas, dikembalikan. kembalikan. sebenarnya bukan kembalikan ya. Apa? Stok babi di sana habis. Babi terancam punah. Dihabisin soalnya. Ada makhluk ini ternyata di sana ya. Yes, terancam punah di sana. Atau barangkali diselamatkan biar tidak disembelih. Ya. Oke, untuk memulai Yuk. hari ini dan juga sebelum nanti kita perkenalkan siapa yang bareng kita. Aha. Males ngapa-ngapain? Males sudah. Nyanyi males gak? Males. Kita break lah ya. Jangan dong. Baru mulai. Baru mulai. Udah break. Si Romo tahu aja kalau berita ada babi. Kalau di sini mah ya. Cuman Om Steve kaget. Kenapa? Wah, konsumsi banyak banget orang hari ini. Tapi nggak apa-apa, ada ketua Komsos Bandung. Today I don't feel like doing Malas. anything. Hoream malas. Nggak keluar. I just wanna lay in my bed. Keluar mau. Got my phone, leave a message that the tone. Today I don't feel like doing anything. Nothing at all. Do 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 do. Nothing at all. Nothing at all. Lazy. When you say nothing Salah at lagu. all. Nah itu kepanjangannya. Salah Kan tadi lagu. cuma at all doang. Itu kan lagunya ya, semua orang tuh kayak monyet di video klipnya. Bener. Karena pakai topeng monyet. Monyet. Nah, iya kan topeng bener. monyet. Makanya di situ banyak kata-kata monyet. Monyet, keluar, gitu. iya. Males. Males. Monyet. Monyet Gitu, itu. ya. Jadi gini. Oh jadi gini. Natural aja kita. Natural aja. Terima kasih loh sudah menyimak nyanyian kami yang tidak penting hari ini. Sebentar Bapak Ibu. dia lagi ngapain? Ngapain? Kenapa? Kenapa? Iya, ayo, Iya. ayo lu. Nggak apa-apa. Oke. Kita hari ini boleh sombong. Kenapa?
karena punya kursi baru. Yeah, terima Boleh kasih, sombong. Citos. Tapi apakah benar nggak boleh sombong? Coba kita tanya nih. Nah, hari ini kita bakal ngobrol panjang lebar bersama dua sosok ya. Lebar. Maksudnya gitu apa gimana? Enggak, ini panjang luas. Volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Iya. Volume. Kita ngomongin obrolan kita menarik sekali. Ya. Sebelum kita masuk ke judulnya, kita mau kenalan dulu yang hari ini dong. Yang Sudah satu di-spill di sudah awal. sering datang ke rumah Noni. Ya. Dan kebetulan baru tiba lagi di Bandung dan mendarat pada saat Persib juara. Yes. Bunda Maria pun biru. Wah, benar. Berarti orang Bandung dong. Orang Bandung. Iya. Ada Pak Suryo. Yeay, Mas Suryung sudah kembali dari perantauannya di Seirampah, paroki Ya. Agustinus. Agustinus. Seirampah, Itu ya. official mau kesini lagi maksudnya? Iya, Memang official. sudah Iya. tugasnya selesai di sana? Numpang ke Bandung sebentar, numpang. Oh, Gitu. jadi tinggal berapa populasi babi di sana? Kemarin sih banyak tuntutan datang gitu ya. Iya, Sana iya. banyak yang hilang. Sisakan Iya. buat kami, Sisakan sisakan buat buat kami, kami. iya. Tapi tenang, cicilan belum sepenuhnya lunas karena ada Romo yang tadinya dari Bandung juga di sana tetap ada ya. Ada. Ada ya. Pastor siapa kemarin satu lagi tuh? Yang Dirimu mana? ada dua kan? Ah, mana? Satu ah. Satu Satu. yang mana? Ada perasaan. Perasaan kali Nut. Perasaan ya? Jangan pakai perasaan, baper lu. Oh iya bener. Apa Romo Yung satu dihitung dua? Wah, bukan. Maksudnya itu. Iya. maksudnya. Dan gak cuma Pak Suryung. Iya, karena datang ke sini juga tuh kan saya bilang ada dua. Ada Yang Pak satu lagi, Surtio. Pak Surtio. Pak Sur penasaran sama suaranya, ngomong dong di mic. Selamat apa kayak gitu, pagi siang sore semuanya. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Asik. Saya dipaksa sebetulnya. Iya. Enggak kok, enggak kelihatan grogi enggak. Iya. Enggak, natural banget. Natural. Pertanyaan pertama, ini memang gingsul ya? Iya, betul. Udah, itu saya penasaran itu. Cukup. Cukup udah. Saya selesai Itu ya? yang saya penasaran. Oh, gingsul. Pertanyaannya di luar nalar kan. Iya. Itulah rumah Noni ya. That's why kenapa pastor-pastor sekali aja cukup Iya. katanya. Hari ini kita kedatangan Pastor Tio dan Pastor Yung Pastor sengaja di mana sih berkaryanya? Sekarang tugas di Laurentius Sukajadi. Laurentius Sukajadi. Oh, Bandung, coy. Iya di Bandung. Oh. Mohon maaf saya jarang ke Laurentius. jauh. Macet. Parkir. Itu kayak parkirnya kan barengan sama yang mau ke mall tuh Ah, bingung itu. jadinya. Nanjak Oh, iya. lagi kan. Nanjak. Soalnya betul. Kopo Setiabudi itu kayak lintas galaksi. Betul. Padahal Padahal beda dia banget. tempat siarannya deket loh. Oh iya, tapi kan siaran. Oh iya. Kan minggu gua nggak siaran. Oh iya, benar. Nah, hari ini sengaja kita datangkan dua pastor ini karena bahasannya relate banget. Betul. Karena bahasannya ada 7. Bahasannya ada 7. 7 bahasan harus 2. Harus 2. Jadi biar biar bagi saling tugas. menguatkan. Jadi 1 dan 6 ya. 1 6. Oke. Biar Oke. adil. Biar adil. Biar adil. Sabar Mas Surtio, sabar. Boleh pulang? jangan. Kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya terus terang ya. Gua tahu kembali si Seven Deadly Sins. Dulu ada tempat hiburan di Bandung ya, namanya Seven Sins. Seven Sins. Gua agak penasaran waktu itu Seven Sins. Apa saja? Karena itu tempat hiburan malam. Apakah mabuk diantaranya? Kata gue ya. Tadi pikir gitu. Ternyata Seven Sins atau Seven Deadly Sins itu ada di pemahaman iman Katolik loh ternyata. Oh, dan ternyata kalau Bapak Ibu yang perlu translate, Ya. Seven Deadly Sins. Ini kan kesannya Deadly. kayak deadly banget Mematikan. gitu ya. Apakah memang selalu dilakukan oleh Bapak-bapak? Eh? Karena dead. Dead. Oh dead. Oh dead. Cenah. Dead. Apakah hanya Deadly. Bapak-bapak yang melakukan? Apakah ada Seven Motherly Sins? Itu maksud gua. Yes. Apakah hanya berlaku Seven untuk Motherly Bapak-bapak? atau Seven Childly Nah. Sins? Atau Seven Family Sins? Bapak banget deh. Deadly ya. Bapak-bapak. Jokesnya bapak-bapak Deadly. banget. Oke, Deadly. Deadly jokes. Nah, Jokes. ini adalah satu konsep yang mungkin kalau kita ngomongin dosa kan biasanya general nih, dosa ya dosa gitu. Iya. Justru kita juga pernah bahas karunia ya, Not? Tujuh Karunia karunia ada, pernah. tapi ternyata ada spesifikasi khusus bahwa dosa itu ada 7 dosa yang kategorinya adalah berat, Ah, deadly, oke. mematikan. Ah. Nah, kita langsung ngobrol nih hari ini. Romo Yung dulu ya. Ah, satu. Betul. Satu. Ini Iya. Ini kan satu enam. satu enam. Iya. Antara saksang dan panggang. Iya. Lebih suka mana? Arsik. Arsik. Tapi digoreng. Tapi digoreng. Nah, gitu. Nah, dosa pertama. Suka saksakan atau enggak? Ini Batak loh ini. Sitio namanya. Si Tio. Ih, Sitio, Marga Sitio. Jadi Tio tuh dari Marga. Dari Iya, mana? Marga Sitio. Batak mana, Mo? Batak Toba. Saya juga tobat. Oh iya. Saya marganya Siga Aril. Siga Aril. Siaan. Siga Rantang. Siga Rantang. Mohon maaf saya nggak ikutan. Iya. Bapak Ibu. Lima marga. Saya hanya diam. Dia. Oh serius, Mo? Dari Serius. Batak Toba. Batak Si Toba. Tio. Wah, aku baru tahu loh ini loh. Saya juga baru tahu di sana.
Marga Sitio ya. Panggang atau saksang gitu langsung. Habis ini panggang atau saksang katanya. Udah ngawang nih Iya, udah pikirannya. ngawang. Oke, terlepas dari keseharian nanti ya. Kita ngomongin tentang Seven Deadly Sins. Betul. Tadi sempat ada obrolan off air nih Bapak Ibu Mat. Saya baru tahu kalau ini adalah urutan. Saya pikir tadinya ini adalah 7 poin yang random aja kita bahas. Iya. Tapi ternyata ada yang kategori paling ringan sampai paling berat. Wow. Nah, secara umum dulu deh. Seven Deadly Sins ini diatur di Alkitab nggak sih? Ada secara letter nggak sih bahwa ini disebutkan ayatnya gitu. Ada nggak sih Mu? Siapapun Ada nggak? bisa saling lempar. Mohon maaf, mereka saling menguatkan ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini tuh begitu. Berbeda kan konsepnya. Berbeda kan? Baru pertama soalnya kan. Udah nggak ada briefing. Nggak beda, kok beda kan? Gak sesuai briefing ini. Jadi sebenarnya 7 dosa pokok itu memang secara spesifik atau literal di kitab suci nggak ada. Oh, Tapi nggak ini ada, nggak disebut. merupakan ajaran iman. Ajaran iman yang berasal dari kitab suci pastinya gitu Oke. ya. Dan memang udah dibukukan dalam katekismus gereja Katolik. Oh. Artinya umat kalau mencari kemana Mu tentang informasi ini? Bisa ke kami bisa gitu ya. Kalau literasinya bisa cari Di kemana? katekismus gereja Katolik. Katekismus KGK. KGK. Dan itu tuh bisa datang aja langsung ke paroki masing-masing. Online Online juga ada. Ada. Ada, Jadi no? katekismus gereja harus ke Katolik paroki. itu buku. Itu buku. Berarti ada e-booknya. Buku tentang katekismus tentang ajaran Oh, iman. oke. Nah, di situ ada disebutkan dalam katekismus nomor berapa? Nomor 1866. 1866. Ini bentar, kayaknya perasaan Romo Postinus yang biasa suka apal ayat ya. Iya. Itu KHK. Oh, itu KHK Ini ya. Oh, kanoni. KGK. Temannya KHK. Oh, iya. Nah, gitu. Mereka berteman sebenarnya. Cuman kan ini barusan ribuan ya, ada berapa ribu doang. Iya, betul. Kalau Romo Postinus biasanya udah 3.900. Iya, banyak itu kanonik Maya. Ya, betul. Tapi sebelumnya di sini ada yang udah denger Seven Deadly Sins? Tuh kan. Pernah? Om Steph sendiri pernah? Tujuh Sudah dosa melakukan pokok. 7-7 sudah semua Sudah dilakukan. pernah. Pelaku. Bagus. Ini ada gambarnya kan? Oh, iya, ada gambar. Ini bisa diputar Bapak Ibu. Bukan, enggak. Hari ini mau dosa yang mana ya? Bener gak sih itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Bagus buat tato Son. Jangan Di dada. tato, Bro. 8, 9. Bukan yang tengah enggak. Oh, enggak. Enggak itu. Enggak bisa. Yang tengah rumah Pak. Nah, Seven Deadly Sins kita coba bahas satu persatu nih. Apa aja sih sebenarnya emang ini tadi Romo Yung udah sharing source-nya ya biar kita sama nih ya. Biar Betul. sekali-kali ya. Oh ya, biar sekali kita pakai nih materinya. Betul. Nah, 7 dosa pokok menyebabkan dosa-dosa lain. Nah. Gagasan teologisnya itu ajaran iman, ajaran itu ada di kitab suci tapi tidak eksplisit katanya gitu ya. Oke. Nah, KGK 1866. Wah, ada 1866. Kebiasaan buruk dapat digolongkan menurut kebajikan yang merupakan lawannya atau juga dapat digolongkan Ya pada itulah dosa-dosa pokoknya. pokok. Ya, itu Dosa panjang ya. pokok. 1. Iya. Oke, ada yang namanya kesombongan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah. Kita bahas satu-satu nanti ya. Kedua, ketamakan atau keserakahan, greedy. Ya. Kemudian ini urutan berarti Mo ya, yang saya bacakan ini urutan ya. Karena berdasarkan KGK. Ya. Oh, oke. Oh, gitu. Yang ketiga ada SID, sirik, iri, dengki. SID ya. SID, sirik, iri, dengki. Side itu Son, SIDE. Oh, dengki. Bukan. Dengki. Sirik. Envy satu lagi. Oh, Kadang envy. orang bilang envy dan Oh iya, sirik itu sirik. beda. Benar. katanya, gitu, ya. Side. Nah. Kemudian ada kemurkaan, marah. Marah. Rap. Terus ada percabulan, nafsu, lust. Mas. Terus ada kerakusan. Kok semua diem? Kita nggak ngomongin makanan. Bukan. Kerakusan ini gaya hedon juga termasuk di Ya, dalamnya. terakhir tadi Ya. tema lagu kita lazy, kemalasan. Lack of effort. Lack of effort. Nah, Malas. Mo, kita bahas ini. Ini urutan ya. Artinya mulai dari paling ringan sampai paling berat atau bagaimana? Balik. Kebalik. Oh, paling beratnya Dari yang- kesombongan. Kalau yang berat apa? Sebenarnya paling- memang yang paling pokok. Nah, kalau kesombongan memang paling berat. Oh. Nah, dikatakan sama Santo Agustinus. Ya. Santo Agustinus kan? Lah. Agustinus. Santo Agustinus itu mengatakan itu Oke. paling berat itu. Sumber segala dosa. Atau kita mulai dari paling ringan gak sih? Paling ringan Paling dong. ringan ya? Paling bawah berarti. Paling ya? bawah. Paling bawah. Karena Paling harus bawah. paling sombong dulu. Oh, paling sombong dulu. Paling berat. Karena biasanya sombong ini sumber dari semuanya. Mohon maaf. Ntar dulu, maaf. Oh, lagi on air? Lagi lagi syuting Mo. Nah, gini loh bro, sombong itu kalau tidak sesuai fakta. Kalau sesuai Fakta, mah nggak tidak apa-apa. sombong. Kebanggaan Bukan itu. sombong. Ini kursi ada 4 yang baru nih. Ada 4. Dari mana? Dari Citos ya? 4, iya. Karena versi bintang 4. Persib juara. Itu bukan sombong. Ini bukan sombong. Fakta. Memaparkan fakta. Benar. Persib 4 bintang. Kebanggaan. Kebanggaan. Yang nyontohin Romo lagi. Romo. Ya kan? Gak sombong itu Nggak mah. sombong. Pongah. Tapi kalau udah sampai
lupa diri Iya, gitu lupa ya. diri Ah. atau menjatuhkan orang lain, mungkin bisa jatuh ke kesombongan. Kesombongan. Kalau tadi mah fakta. jelas. Kita kembali ke Seven Deadly Sins. Yes. Ini katanya urutan, tapi urutannya dimulai dari paling bawah dulu, dari nomor 7 dulu. Kita gitu, coba atau yang gimana paling nih? ringan ya. Karena kalau Dari berat kesombongan aja lah. Oh berat, dari oke. berat. Dari berat. Ketemu dari mana? Dari berat aja. Dari berat. Dosa paling. Biar ada temannya. Oke, karena dimulai dari berat, kita mulai dari yang berat juga. Kayak yang tadi kan, Pastor Didi tuh kasih contoh itu bukan kesombongan ceritanya, itu mah informasi aja ya mau ya, benar nggak? Informasi aja. Nah, kesombongan Sombong. ini kenapa sombong? Maksudnya ini kan apakah dia merugikan orang lain atau apa akibat yang disebabkan dari dosa ini? Mau apakah ke diri sendiri atau ke orang lain? Kan aneh ya, kayak sombong Iya, kayaknya kenapa biasa sombong aja. berat Kalau gitu? sombong nggak terlalu berat kayak gitu. Maksudnya kan saya udah pernah ke Vatikan, bukan sombong kan fakta. Hai. Sombong, nah kan? Dimulai segala sesuatu dari kesombongan. Kesombongan. Tapi fakta. Contoh. Tapi fakta kan? Iya, Fakta. betul, fakta. Iya. Nggak sombong. Tapi- Coba saya ada foto mau saya kirim. Udah pernah? Berarti kan? Belum. Belum. Udah pernah. Saya udah pernah ketemu Paus, nggak sombong dong ya. Aduh, Nggak saya kalah sombong. 1 poin. Iya. Tapi saya udah pernah komunis. Iya. Wah, 2 kali berturut-turut kalah. Jangan sampai yang ketiga. Sombong. Sombong. Kenapa sombong yang pertama yang paling besar selain dari ajaran-ajaran Bapak Gereja gitu ya. Bahwa sombong itu pertama-tama sikap bahwa kita itu tidak mau mengandalkan Tuhan. Jadi apa-apa ya menurut Saya saya bisa. aja. Nah, Saya bisa Saya semuanya. pun bisa melakukan semuanya. Nah, karena itulah justru dosa kesombongan itu sumber dari semuanya. Kayak contoh tadi, Persib juara, nggak masalah sebenarnya kan? Iya. Kalau berhenti di statement Persib juara, Oke, sudah. nah, tapi ketika Persib juara, yang lain enggak dan sebagainya gitu kan. Atau menjadi lupa diri misalkan Atau tadi. menjelek-jelekan yang lain bahkan. Pastor yang tadi misalkan jadi Pastor lupa yang diri tadi. misalkan gitu kan. Persib juara sebagainya gitu kan. Terus ya gitu kan. Ya kalau lupa diri ya duduk lah. Itu berdiri, Pak. Itu berdiri. Itu berdiri. Agak mikir ya. Iya. Iya. Jadi karena di situlah Iya, sikap itu. Jadi kan dia menomorduakan Tuhan. Itu kan sangat langsung bertentangan dengan 10 perintah Allah dalam sila-sila yang pertama. Tapi mau banyak juga kan orang yang sombong dibalut dengan puji Tuhan. Oke, betul ya puji Dengan Tuhan. segala sesuatu yang berhubungan dengan praise the Lord begitu ya. Atau enggak awalnya Puji Tuhan, anak saya tuh kemarin pergi ke Vatikan. Oke. enggak. Ibu Iya, saya iya, nggak ngomong gitu. enggak, Ibu saya nggak ngomong gitu. Enggak. Puji Ada yang Tuhan orang kemarin anak saya ketemu paus misalkan gitu. lain. Misal gitu. Atau Misalkan. enggak awalan yang paling mengganggu apa? Ini mah bukan sombong ya. Ini bukan sombong. Tapi lah itu sombong. Ya. Nah itu gimana sih Mo? Kita teh kadang bias sekali nih masalah kesombongan tuh. Yang dinilai sombong apakah memang hubungannya pribadi hati kita sama Tuhan, atau memang kita lakukan juga sama orang-orang yang ada di sekitar gitu? Ya pasti pertama-tama kan kepada sesama. Karena kita menjadi pusat diri, menjadi ego, dan tadi terlebih sikap tadi itu menggantikan Tuhan. Itu pertama-tama kan sikap bahwa saya sombong tanpa Tuhan pun saya bisa. Nah itu kan udah menutup semuanya akhirnya, Oh, iya. menutup rahmat Tuhan. Nanti ini bisa berkembang gitu kan ke dalam dosa kemarahan. Misalnya orang Oh, sombong iya. jadi marah. Orang sombong misalkan ada yang lebih sombong lagi gitu kan. Ini Waduh. dia, kok bisa lebih sombong deh. Mereka emang tinggal di negeri sombong. negeri sombong. Semuanya sombong. Jadi bisa merembet ke semuanya. Iya, gitu iya, kan. iya. Karena tadi fokus pada diri sendiri itu. Tapi impactnya tuh langsung gak sih, Mo? Maksudnya kalau kita sombong ya, ada kalanya orang kalau orang nih yang disombongin itu cuek, ya bodo amat lu mau sombong kan nggak ngaruh apa-apa ke saya. Ya, betul. Nah buat orang yang sombong ini, lantas dia dosanya di mana akhirnya kan mungkin oh ya saya mah cuma pengen membanggakan diri, apa itu nggak boleh sama sekali membanggakan diri gitu? Membanggakan diri boleh, mengapresiasi itu ya. Itu kan lebih positif. Kalau sombong ini kan lebih ke nanti dia sikapnya Menjatuhkan. merendahkan. Nah, Oh menjatuhkan. ada unsur Ya. itunya. Dia mengagungkan diri, Tuhan pun nomor 2, orang lain apalagi nomor sekian. Saya mah baca Alkitab udah 7 kali. Nah, Tamat. gitu, tamat. Daftar isi kan? Daftar isi. Kalau nggak peta di belakang tuh, Atau kita apalin tuh laut aja, merah. gitu. Nah, gitu. Makanya dari situ sebenarnya kan yang mau dimaksud oleh Katekismus Gereja Katolik, sombong itu jadi pintu dari semuanya karena Tuhan udah jadi nggak ada lagi di situ. Hanya ada diri saya saja. Ini menarik ya, statement jadi pintu. Namanya kalau pintu kebuka, Awal. pencuri masuk semua. Nah, gitu. Tikus masuk, ayam, kucing semua ikut masuk. Waduh, Nah, ini makanya bertentangan kalau kita rendah hati gitu kan. Saya orang yang lemah, saya orang yang tidak bisa apa-apa, butuh bantuan rahmat Tuhan. Nah, itu kan jadi lebih positif. Walaupun saya banyak hal yang negatif. berarti mungkin kita lihatnya juga ini kontradiktifnya ya.
kesombongan, harusnya rendah hati. Harusnya rendah hati. Ya, dilawan dengan dilawan dengan- kebijakan utama itu. Tapi kita bisa bersembunyi di balik motif nggak sih? Misalkan merendahkan diri, Motif batik merendahkan maksudnya kan? hati, iya betul. Sama motif kursi. motif kursi. Nah, bisaan sih, toh saya motif kursinya bagus. nyaman. Yuk, Enak empuk. masuk nggak mau? Iya, Masuk nggak mau? masuk. Sedikit lagi. motif apa maksudnya? Motif tersembunyi gini, gue merendahkan hati. Hmm. Enggak, itu mah bukan saya, itu mah kuasa Tuhan. Oh, Bla 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 bla. Tapi tujuannya adalah untuk tetap membanggakan diri. Oke. Yang dilihat itu niat sama Tuhan nih sebagai Iya, dosa. iya. Niat yang kita di dalam hati. Kan suka ada yang bilang apa ya, kayak bisik-bisik gitu kayaknya, aduh kok gue gak dipuji nih, kok gue gak ada yang ini Iya, nih, nah gitu. iya. Jadi Iya. banyak merendahkan hati, merendahkan diri untuk dipuji, jadi merendah untuk ditinggikan, Iya. gitu. Itu yang dilihat tuh motif tersembunyinya ini jadi dosa atau memang perlakuannya, mah jelas udah jadi dosa gitu, mau gimana? Kalau secara moral Katolik pasti pertama-tama motifnya. Oh, Kalau oke. motifnya aja udah salah gitu kan, tindakannya pun pasti mau dibalut apapun Salah. dan itu Tuhan yang lihat ya ke hati Iya, ya. Kalau betul. motif mah ya. Ya. Oke. Makanya karenanya dilawankan dengan kerendahan hati itu. Kerendahan hati kan mungkin orang ya kalau berlebihan pun nanti jadi rendah diri gitu ya. Iya. Nah, itu Tapi yang kan bahaya. kerendahan hati sikap lebih ke sikap iman kita gitu. Sikap iman bahwa butuh rahmat Tuhan itu. Nah, bakal Maka- ada ayat biblikalnya nih Iya. yang Asik. dari source-nya dari Moyung ya. Amsal. Amsal 16 ayat 18. Kayaknya Lumotio ini apal banget. Coba bacakan. Kamu jangan lihat, jangan lihat. Bacakan. Amsal 16 ayat 18. Kalau bener dapat BPK. Nah, oke. Dapat BPK sama kopi. Ada HP satu lagi. Nggak boleh. Tega banget lu. Amsal. Kalau pastor biasanya nggak hafal kitab suci. Oh iya, itu berarti benar Mas tuh. Iya. Amsal 16 ayat 18. Dari mana? Ada. Tadi mana? Amsal 16 Ya. ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oh, memang ini bicara tentang kesombongan ya. Iya. Sudah jelas ini ya, isi hati manusia itu sendiri. Betul. Tapi kalau ini kita bicarakan sebagai dosa utama, terberat gitu mau ya. Tapi kenapa masih ada kans ini menjadi sumir abu-abu gitu? Kayak tadi misalkan tergantung motif dong. Kalau dia memang ingin menyampaikan sesuatu tapi penyampaiannya masih bisa secara halus, apakah itu masih bisa dibilang sombong? Katakanlah motifnya dia jujur nih. Oke. Tapi keluarnya misalkan penerimaan orang bisa beda. Ya. Nah, tergantung juga kondisi si penerimanya juga. moodnya Kalau lagi memang gimana. lagi baper, bisa Ya. jadi sih yang penerima Betul. ini iri hati dan keluar Betul. sombong amat nih orang. Padahal nih orang niatnya tidak Sombong gitu. Tapi, amat, nah, gitu ya. sedangkan ini dibilangnya yang terberat. Tapi kondisinya kenapa tidak hitam dan putih aja sejelas itu gitu? Kenapa ini terberat? Sebenarnya langsung jelas kalau sombong, sikap sombong itu udah pasti jelas kesombongan oke. kategorinya. Langsung gitu ya. Oke. Tapi apa ada hubungannya sama ini, kan di sini juga ada nih kesombongan, pride gitu ya. Ya. Ada kata-kata Lucifer di Yes, sini. itu Apakah betul. memang itu ada salah satu tujuannya apa, alasannya menjadi ini terberat karena ada hubungan kaitan sama Lucifer? Jelas, karena kan dalam tradisi gereja dikatakan Lucifer itu kan adalah malaikat yang jatuh. Iya, Fallen Fallen Angel. The fallen angel itu Terus karena nggak bisa bangkit lagi, nggak tahu Iya. arah jalan pulang. Itu Rumor ID, Mas. beda. Lagunya Rumor ID. Nyanyiin jangan ya? Nyanyiin. Nyanyiin jangan. Jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu Oke. Lucifer itu ya. Karena dia itu kan dikatakan kan dalam tradisi kita digambarkan Lucifer itu yang sangat sempurna malaikat. Bahkan ingin rupawan. pengen jadi Tuhan. pengen jadi katanya. Tuhan. Karena That's why. itulah dia mau jadi Tuhan itu, makanya Penggambarannya akhirnya Lucifer. jatuh. Sama juga dengan Adam dan Hawa kan. Ya. Ketika dia digoda, kalau kamu sudah makan apa? Buah terlarang. Buah terlarang. itu kamu akan mengetahui segala Betul. sesuatunya. Sama dengan Tuhan. Oh, berarti kan sombong banget lu ciptaan Betul. gitu kan. Yang Nah, disalahin itu. kan jadi laki-laki ya. Iya. Padahal yang makan pertama perempuan. Nah, itu. Makanya kalau makan gitu kan, sebenarnya kan terserah. Terserah, nggak apa-apa. Tapi Biar kalau aja. milih, Bahaya. Dua kali kita jatuh. Tapi menarik tuh si Sony ngomong Iya. barusan. Apa tuh? Kenapa coba laki-laki selalu disalahkan? Kenapa? Ya itu udah ada sejak Iya, Adam dan sejak- Hawa. betul. Hawa yang makan yang disalahin sama Tuhan. Ada. Lah meneket teh gitu Kan kan. ada yang diciptakan gitu kan. Diciptakan, Nah, iya. serupa dengan Allah gitu kan. Tapi Iya. kok kenapa dia tidak membantu Hawa? Hawa. Jadi yang dikodratin untuk selalu disalahkan laki-laki. Laki. Pertanyaannya kan waktu Hawa dirayu sama ular, si Adam kemana? Kayaknya ada sekitar situ. Wah,
liar gini ya. Pemikiran kita ada di mana? Kayaknya sekitar situ nggak jauh-jauh sih. Sebenarnya ada situ kayaknya, Lagi kan? makan mangkudo gitu kalau nggak salah atau Kalau sukun. kemarin gua ngobrol dia lagi metikin kaki jangkrik buat burung. Bro. Betul ya. Itu udah membunuh. Dosa pertama membunuh jangkrik di Taman Eden, menyiksa. Oke, kesombongan ini kita tidak bicara lagi tentang kondisi kesombongan yang saru ya, yang rancu. betul. Kesombongan adalah kesombongan di mana hati lu memang ingin menunjukkan lu lebih dari siapapun, Ya, dan bahkan bisa tendensinya menjatuhkan Tuhan dan merendahkan orang lain. Ada istilah yang ramai di sosmed nih kemarin, NPD. Nah, Wah, narcistic apa? New York Police Department kan? Ah, bukan. Narcistic. Saya tadi mau ngomongin takutnya nggak lucu. Kalau Coba di sini dulu, Mas, coba dulu aja. Di sini keluarin aja. Iya, kita Coba dukung nanti. aja. Kita dukung. Pokoknya yang lucu dan gak lucu kita ketawain kalau di sini. Kita dukung nanti. Mu. Coba Karena dulu kami aja, itu nggak apa-apa. dijadikan host di sini hanya untuk tertawa sebenarnya. coba dulu aja. Coba dulu aja. NPD narcissistic apa Personal disorder gitu. disorder. Personal Personal disorder. Nah. Itu katanya orang yang memang selalu aing sentris bahasa gue Nah. gitu. Egosentris. Apa Betul. gua. Kalau nggak ada gua, kalau nggak ada gua, kalau gua ada, wah itu repot tuh. Makanya sombong itu betul tadi bisa manipulatif sikapnya kan. Manipulatif ya. Seakan-akan dia mau merendah gitu. Tapi Oh, iya, untuk tinggikan. Oh. Itu udah jelas kesombongan. Iya, Motifnya iya, kan jelas supaya nanti saya yang ditinggikan. Itu udah jelas kesombongan. Dulu Sony pernah cerita tuh, Apa? katanya Sombong kalau dia. misalkan Oh, banget. Enggak, iya. kalau misalkan ada Sony kan orang Batak nih, biasanya kalau teman-teman yang Batak tuh kalau ada yang meninggal, ada yang apa segala macam itu ada yang pesan terselubung. Betul. Yang Pesan mana? ya? Oh iya, benar. Ketika ini ya. Iya, maaf kami adiknya baru datang hari ini karena Iya. kami dari Amerika. Wah, pesawat Iya, pesawat delay. Karena kan kita kebetulan kaki kita nih nggak cocok kalau kelas ekonomi. itu harus yang Jadi harus first bisnis class. ya, gitu. Benar, ya ada. Pesan gitu. terselubung Ada. begitu. Iya. Saya Sebenarnya datang terjadi terlambat nunggu dulu anak saya yang kuliah di UPH. Iya, benar. Sebenarnya bisa terjadi ke siapapun sih. Siapapun. Siapapun itu Harus bisa itu ya. terjadi. Iya. Betul, betul. Nah, Siapapun. kesombongan inilah yang ternyata berbahaya. Yang Oke. kedua. Wah. Iya. Kedua. Tadi baru satu. Baru satu ya. Itu 7 episode aja gimana? 7 episode ya. 7 episode. Baru bener. masuk kedua. 7 episode. Oke, mau Tio, kita yang kedua ini adalah ketamakan, keserakan atau kadang bahasa Inggris lebih enak ya, greedy. Nah, ini kenapa ini masuk ke kategori dosa berat berikutnya setelah kesombongan? Karena ada tertulis di kitab suci, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini kan uang, ini kan tamak kan. Mamon uang. Kenapa jadi ke uang ya? Uang, harta gitu kali ya. Cuman memang betul. tadi gimana mau? Sorry kutipan kitab sucinya kita ulang lagi. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Contoh ya, merusak hubungan juga nih salah Apa tuh? satunya. Manawi gaduh 100. Waduh, siapa tahu. Mau punya 100. Nah, kan? 50. Malas kan? Malas kan? Iya, Betul. iya. Nah, jadinya orang aduh gua gak mau minjemin, bohong dosa Ya, lagi. ya, betul. Romotio punya pandangan apa tentang keserakahan terutama akan uang ini menurut Romotio sendiri, jangan menurut KGB apa KGK. KGB Rusia sama Cia Amerika. Ini kebanyakan nonton film detektif. KGB itu kan kalau langsung kegap. Apa nih Mo Tio? Karena kalau ngomongin keserakan itu artinya apa ya? Semuanya tuh pengen untuk dia. Jadi ujungnya nggak mau berbagi dengan orang lain. Karena apa-apa selalu harus dipusatkan pada dirinya sendiri. Atau mungkin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Korupsi, Pada akhirnya Korupsi. Ini nggak bahaya ngomongin korupsi? Paling terjadi kok. Kan pokoknya setiap syuting di depan tuh ada tukang cuanki. Betul. Aman ya. Masuk ya. Siap-siap. Oke, itu artinya keserakan ini sebenarnya bukan hanya tindakannya ya, tapi impactnya, Ya. kemudian cara dia melakukannya pun ini jadi bahasan kita juga nih. Ya. Cinta akan uang, bahkan di Alkitab kan jelas ya, menyebut uang. Betul. Gitu, artinya harta yang utama, greedy ini tuh lebih condong ke arah harta Ya, kah atau keserakaan materi. oh keserakan materi. Bentuk nyatanya uang. Nah, ada teman saya melihara burung nih. Oke. Nah, Burung kan materi, kalau diuangin bisa. Beli uang burung habis ke terus. situ. Oh, parah. Iya kan? Parah. Belum pakannya. Iya kan?
Ada komentar, Nat? Gini, Pak. Ini orangnya. Gini. Promotio kemana aja? Jadi gini, Pak. Iya. Burung itu investasi. Investasi. Sama kayak lu menabung uang di bank, saya di burung. Oh, modelnya Ada yang investasi. bodong, kadang juga Iya. main saham ada turunnya. Iya, Ya iya, burung iya. paling resiko mati. Nah, Atau ada dicuri risiko. orang. Tapi lu kalau saat ini mendapatkan koleksi, lu Koleksi kolektor yang bener ya? koleksi burung, oh iya, koleksi burung. koleksi, ya. Maksudnya ada motif nggak sih sebenarnya kalau kita ngomongin greedy, lu gua harus punya nih, gua harus punya. Itu jadi motif nggak? Ada. Kalau mau jujur ya, motifnya adalah gue pengen nih burung bagus, jadinya cuma punya gue. Cuma lu satunya. Jadi nanti kan kalau dilombain juara, Nah, gue punya nama. motif-motif seperti ini tuh terlepas dari besar kecilnya itu bisa masuk ke motif untuk menjadi seorang yang greedy nggak sih, Mo? Ya kalau udah sampai sikapnya serakah, segala sesuatunya demi keuntungan saya. Hati-hati Kan itu ya. sikapnya nanti kan yang ininya negatifnya tidak mau berbagi ke orang lain. Tidak Atau pernah orang lain puas. pun, orang lain pun yang penting Makanya. saya dulu yang utama dapat segala sesuatunya. Makanya sama saya diimbangi, Mo. Dengan Kalau lagi main di gantangan burung ya, Mo, Oke, ya. Orang lain aja yang juara, jangan saya. gitu. Jadi banyakkan kondangan nih gue daripada juaranya. Nah, ini nih mengambil keuntungan dari kemiskinan orang lain ini. Tapi benar. Pas banget ya obrolan. Mohon maaf. Kalau memang beli burung bagus, biasanya dari orang yang BU. Oh iya, dianya Bener lagi, BU memanfaatkan dijual. kemiskinan orang lain. Ya kan? Iya kan? Orang BU, Masuk. tapi kan membantu. Jadi Gimana, maksudnya contohnya misalkan meminjamkan sesuatu tapi kan ada bunga yang ada itu salah satu bentuk sikapnya kan. Iya, Udah tahu iya. orang susah malah bukan dibantu malah dimanfaatin. Tapi kan konsensual. Sepakat. Ya kan dia butuh situasinya terjepit. Kita bukannya psikologisnya tidak imbang. Bukannya punya hati yang murah. Tulus. Yang tulus, yang murah hati itu malah kesempatan nih. Memanfaatkan kesempatannya. Jadi, ya contoh misalkan jadi apa namanya itu rentenir atau apa supaya orang ya udah tahu susah, saya untung lah. Cari keuntungan di itu. Bukannya tadi butuh uang tadi beda. Betul. Tapi apakah memang semuanya harus terpusat sama uang nih masalah ketamakan? Materi tadi yang disampaikan. Materi. Umumnya pasti Tapi materi. Kalau posisi, maaf nih, ini nyinggung jadinya nyinggung pelayanan. Oke. Semua gue kerjain di gereja. Iya. Hah? Mohon maaf, ini nggak ada di rundown. Ya, ujung-ujungnya nanti ke yang tadi dosa nomor yang pertama kita sebut tuh, kesombongan. Tapi salah satunya adalah saya lektor iya. Oke. Saya Tatib. Mazmur iya. Pemasmur iya. Tatib iya. Organis iya. Organis iya. Bahkan sampai pengen homili dia. Bayangin, Mo. Pengen tugas bareng di satu waktu. Romo nggak pengen homili, mereka pengen homili. Gimana, Mo? Itu termasuk juga Greedy salah nggak? satu greedy tidak? Gue pengen handle semua nih kalau bisa gitu. Ya itu bentuk keserakahan. Nah makanya lihat dulu motivasinya apa. Kalau misalkan dia dalam koridor motivasinya ingin diakui, ingin mencari pengakuan dan juga mungkin haus terus semua diambil gitu ya. Pelayanan pun sampai jadi ladang kerakusannya, ya jelas kerakusan dong. Iya. Kadang walaupun Beda kita kalau orang rajin gitu ya, rajin dia udah segala sesuatunya udah cukup, hidupnya udah balance, mau pelayanan full-fullan, no problem. atau kebalikannya saat kita tahu kita memang bisa melakukan semuanya, ya nggak usah kerjakan semua karena kasih kesempatan buat orang lain juga. Betul. Itu kondisi di mana iya gue bisa, tapi kayaknya gue nggak harus semua deh. Ya, Kan bisa kasih dia kesempatan, mengkader, betul, membantu orang. dan menghindari pandangan orang lain bahwa ini orang serakah nih, padahal ya lu gue emang lagi bisa, tapi kan gitu nggak harus show kan. off Iya. semua. Itu yang dilakukan Romo Tio hari ini kan. Bener ya Romo Tio ya? Bener. Kan Yung bisa nih, Romo Yung bisa nih. Bisa. Ya Romo Yung aja. Yo, Kasih kesempatan Romo Yung ini kan. Iya, tapi kan di grup saya ngajak ya. Iya. Saya mau ngajak satu nih, wah. Ada motif apa? Iya, tapi malah Biar di nggak luar. serakah. Biar Tadi nggak sesuai perjanjian, soal perjanjiannya kita akan bully Romo Tio. Iya, 3 lawan 1 kita moderator. 3 lawan 1. Oke. Ada sosok yang di kalau tadi Lucifer, ini Mamon. Mamon itu Mamon apa apa? sih? Nah kan? Iya. Apa sih? gitu? Mamon. Ada kan itu kita suci Binatang. Gajah besar itu mamot. Mamot Itu mau. Mamot. Bukan. Mastodon, ranger hitam. Kan kata yang suci kita tidak bisa menghamba pada 2 tuan. Pada Jadi Mamon ini dan sosok Allah nggak bisa. dewa. Mamon itu sebenarnya dalam tradisi kita dikatakan sebagai bentuk malaikat yang jatuh juga. Oh, dengan sama. teman-teman Lucifer itu. Oh, segeng mereka. Segeng mereka itu. Nah, ini bagian yang khusus untuk ngurusin Keserakan. kerakusan dan keserakan itu. Mamon bagiannya. Iya. Hamba Mamon. Hamba Mamon. Mamon kan jangan pada 2 tuan katanya kan. Ya. Kalau pada
Tuhan aja, nggak bisa menghamba pada Tuhan dan juga pada Mahmon. Itu cinta pada uang itulah. Oke, berarti kalau ya ini dalam sih, maksudnya banyak kalau memang kita mau bahas satu episode Mamon doang nih panjang sebenarnya gitu ya. Mamon. Gak apa-apa, nanti buat next episode kita bedah satu-satu ya. Cuman kita memang mesti beralih dulu ke dasar yang berikutnya nih, Son. Ini dia yang ketiga. Sirik, iri, hati, dengki, envy. Nah, iri hati, dengki, envy. Bahkan sosoknya adalah Leviathan. Ini makhluk laut itu ya? Leviathan itu ya kan? Makhluk laut kan? Ya, itu kan dimasukkan dalam dari tradisi kita juga tentang sosok makhluk akhir zaman itu kan. Soalnya di laut saya lihat mah di air mah eceng gondok biasa saya lihat. Itu danau toba, banyak eceng gondok. Iya, banyak eceng gondok. Sama rumput laut sih. Apa namanya? Wit. Bukan. Siwit. Temannya Poseidon. Yang benar. Poseidon. Yang benar dong kalau ngomong. Siwit kan gini. Siwit. Wit beda. Emang wit apa? Hah? Aman semua. Oke, temennya Poseidon. Benar lagi. Dewa laut. Dia berarti mencoba. Betul. Keluarkan dulu aja. Betul, keluarin dulu aja. Saya kaget seorang pastor Katolik ini dari mitologi Yunani. Dia bahas Poseidon. Oke, Leviathan sosoknya. Dan juga apa namanya? Kadang suka dibilang bahasa kerennya envy. Kenapa sosok Leviathan yang menjadi penggambaran? Promotio, temannya Poseidon kan harusnya tahu. Kenapa mau? Leviathan. Leviathan itu siapa? Leviathan itu kan sosok makhluk laut ya? Makhluk laut yang sih, gue tahu ya. Mitologi gitu, nggak tahu bener nggak? Ya itu memang dalam tradisi kita tuh disebutkan juga sebagai sosok malaikat yang jatuh juga, gengnya tadi lah, geng Mamon. Jadi mereka bisa bikin K-pop sebenarnya. Di abad pertengahan itu tahun 1500-an itu ada tulisan dari tradisi Katolik yang menggambarkan dari 7 dosa pokok ini itu ada sosok-sosok yang sebenarnya itu dipersonifikasi dengan sosok malaikat yang jatuh. Apa tadi? Sonifikasi. Iya, benar. Bukan notifikasi ya. Personifikasi. Kalau ini pernodifikasi. Tapi saya nggak ada hubungan apa-apa sama Lucifer asli. Ini masih sampaikan dulu sama Leviathan juga nggak ada. Karena itu memang tulisan itu ada memang. Iya, tulisan itu ada dan dia digambarkan sebagai sosok yang kaitannya dengan keirian itu, kedengkian. Karena memang sosoknya dia itu sebagai yang menjaga pintu maut itu kan. Nah, segala sesuatu. Berarti bihun sama mie disatuin. Itu nasi goreng maut. Maut sama nasi bang. Nasi gila. Nasi goreng maut. Crazy rice. Nasi gila. Berarti kalau dia datangnya dari zona Asia, Crazy Rice Asian. Crazy rice. Aduh, ya ampun. Oke, tapi ini kan sama. Kalau kita ngelihat kesombongan dan juga tadi apa yang kedua tuh? Ketamakan. Motif dong pada akhirnya iri hati ini. Misalkan, gimana kalau kondisinya adalah kita mengingini sesuatu itu yang dimotivasi. Misalkan orang lain, wah, dia punya mobil baru nih. Di mana konteks dia iri dan saya juga harus bisa nih. Tapi bukan motivasi ya. Rasa itu timbul setelah dia mengingini hal dari yang orang lain punya dia tidak gitu. Tapi malah jadi motivasi. Apakah itu masih kategori niat iri atau dengki gitu? Karena iri hati juga kan bentuk emosi ya. Bentuk respon emosi. Ada orang yang lebih daripada saya, lebih hebat. Kita merasa iri, ngerasa nggak nyaman. Suasana hati harusnya kan orang bagaimana ya, kita harusnya biasa saja. Itu tapi kalau positifnya. Jadi merasa termotivasi untuk bisa mengejar gitu secara positif. Jadi semacam apa ya? Ya dorongan semangat lah gitu. Kalau iri kan berbeda karena dia merasa bahwa contoh lah misalkan ada orang hidupnya nggak baik-baik amat gitu misalkan gitu ya. Enggak maksudnya. Itu cuma salah ya. Ini baru soalnya ini ya kan. Baru kaget belum siap. Besar gitu. Mungkin tadinya. Bisa aja. Contoh orang hidupnya nggak baik-baik aja gitu kan. Tapi kok sepertinya kayak lebih diberkati oleh Tuhan gitu ya. Lebih baik diberikan kebaikan. Nah di situ kan bisa menyebabkan iri hati gitu ya. Di hidupnya udah nggak bener pun dikasih kebaikan. Saya yang doa dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. 6 pagi ya. Gitu kan. Tapi kok nggak dapat ya apa yang saya inginkan. Itu iri ya. Nah itu bentuk iri kepada Tuhan. Nah kan Yesus mengatakan kan, apakah engkau iri hati bila aku
murah hati. Murah hati gitu kan. Iya. Artinya Enak ya perannya Romo Tio. Bener, murah hati. Gitu. lengkap. gampang. Iri hati. Panjang 3/4 kalimat, murah hati, komplit. Langsung penutup gitu kan. Penutup. Iri hati ini seringkali juga suka disembunyikan dengan kata-kata envy. Padahal kan sebenarnya mungkin lebih ke Sirik. terjemahan ya gitu. Iya, Si iya. envy ini katanya levelnya tuh lebih rendah, lebih kecil damage-nya daripada iri hati. Jadi envy itu cuma sekedar aduh kapan ya gue kayak dia. Ya, betul. Aduh kapan ya gue bisa nyusul dia. Ya. Kapan ya gue bisa ngelamar dia? Gimana? Iya, contoh. Ya, kalau Romo nggak boleh dianggap bisa. serius ya. Nggak bisa, jangan. Ya, Ya, maksudnya seringkali levelnya ya. disembunyikan levelingnya nih gitu. Iya. Atau pertanyaannya, apakah iri itu ada tingkatan ini masih nggak apa-apa dan ini apa-apa atau kecil-kecil ya itu mah? Ya itu awalnya kan dari emosi negatif. Kalau tidak diolah itu menjadi sebuah sikap yang sungguh-sungguh membawa kita itu merasa bahwa ini kaitan dengan hidup rohani ya, bahwa Tuhan itu lebih baik pada orang lain. Oh, punya pemikiran itu dia. Itu arahnya nanti ke sana bahwa orang itu ya tadi nggak baik-baik amat pun dapat yang baik gitu kan. Saya yang baik kok dapat tidak. Berarti kan irinya bukan kepada sama itu, pada Tuhan yang memberikan kepada orang yang baik itu, yang tidak baik itu. Iya. Nah, di situ sikapnya sebenarnya. Tapi kalau misalkan tadi dorongan emosi yang lebih positif supaya semacam motivasi untuk lebih semangat atau apa, ya itu bukan iri hati yang dalam arti emosinya itu wah kalau misalkan dia lebih baik gitu kan, saya tidak bisa lebih baik, gitu kan bisa membuat kita lebih down. Iya. Atau bisa membuat kita lebih positif justru. Nah, ikut yang mana nih? Kalau ikut yang menjadi down ya terus nanti kan Iya. segala sesuatu dinilai dari apa yang dia tampak. Gitu kan. Oh, oke. Lebih dijudge bahwa oh dia tuh misalkan mobil baru nih gitu Iya. kan. Itu paling Waduh. Korupsi itu ya. korupsi. Oh, berprasangka pada akhirnya. Korupsi. Simpel Itu ya. yang muncul soalnya. Oh dia mah paling gini, dia gini, ngegosip gitu. Jadi Atau contohnya. motif apakah pada akhirnya ini mengajak kita untuk menjadi orang yang merasa cukup? Yes. Iya nggak sih? Sebenarnya kita ya dan rezeki orang ya gimana? Usaha pasti, tapi memang rezeki orang kan beda-beda ya pada akhirnya. Apakah ini mengajarkan kita juga di satu sisi untuk ya cukuplah dengan apa yang kita miliki, Yang kita miliki, jangan bukan apa yang tidak kita miliki itu. nah Romo Tio, tapi kan kalau zaman sekarang, zamannya sosmed nih, ya orang dengan instan lihat kehidupan orang lain, Lihat, bahkan dipantengin, Iya. yang live gitu kan. Yo, Bawa bini gue demen banget liatin live hidup orang lain, sampai gue ngomong ngapain lu liatin hidup orang lain, Iya. hidup sendiri aja masih begini. Nah, tapi intinya adalah ini adalah apakah sarang envy juga nih untuk media sosial, karena kan kita gampang banget kita lagi nganggur santai buka media sosial gitu. Apakah itu jadi bisa salah satu jadi jendela untuk masuk kita ke ladang envy nih, Romo Tio, Ya, gimana? kalau media sosial memang ya kita tidak bisa menyalahkan media sosial ya. Iya. Ya tergantung manusianya bagaimana menanggapi sebetulnya. Kalau konten-konten tayangan-tayangan dianggap memang membantu untuk lebih baik, mengapa tidak? Oh, kita yang pintar juga Kita mencari yang ya, pintar. memilah. Memfilternya seperti apa. Tapi kalau menjadi misalnya kita lihat sesuatu jadi iri hati pengen ini tapi dengan cara yang salah, nah itu baru Nah, merusak. iya. Baru merusak. Tapi kan jadi tambahan motivasi ya. Kenapa ya gua kok nggak bisa liburan kayak orang lain? Atau misalnya gua nggak bisa touring ke Danau Toba kayak Mas Turyung. Ya. nonton tayangan konten keluarga yang cemara itu ya. Keluarga cemara. Tapi keluarganya keluarga beringin, keluarga saya misalnya. Kok Ini memang konten tanaman atau apa? Monokotil. Cemara. Saya beringin. Monokotil. Di kotil. Fotosintesis. Konten tentang flora. Flora. Jadi flora. Oh iya, Trubus TV. Oh, maksudnya keluarga tampaknya baik-baik saja. misalnya Atau- kita lihat konten ada keluarga orang di luar sana kok baik-baik saja. Oke, yang dia keluarga happy. keluarga saya tidak, lalu mulai iri hati. Tapi ya mungkin bukan iri hati ya. Kenapa keluarga saya nggak bisa seperti itu ya? Harus bisa seperti keluarga yang saya tonton misalnya. Itu Walaupun kan ja- mengarahkan ke arah yang baik. Jangan pernah lupa sosial media adalah front stage. Itu panggung betul, depan semua. betul. Sandiwara. Kita nggak pernah tahu di belakangnya Betul. itu ada cerita apa, kita nggak pernah. Ya. Makanya nggak. Maka kembali ke Sayang pribadi tenaga. masing-masing sebetulnya. Harus bisa merefleksikan apa yang kita lihat. Jangan Iya, jatuh tadi langsung ngejudge gitu. Itu mah paling gini. Itu gini. Gimik-gimik gitu ya. Ya, Iya. gimmick-gimmick. Karena enak yang menjadi orang. Gue sih merasa gue orang yang masa bodoh ya. Ya, Masa bodoh oke. dalam konteks ya udah dia bisa punya ini,
ya sudahlah Ya, gitu. good for you Good gitu for ya. you, udah ya gue akan melakukan yang versi gue gitu. Ya, Karena enak menjadi orang masa depan. Kalau bisa begitu ya bagus, tapi kalau misalnya nggak bisa bahaya. Nah itu tuh. Nah ini sosok Ya. apa nih? Sosok apa yang dikaitkan sama apa Envy ini nih? Leviathan tadi. Leviathan ya. Leviathan yang tadi. Ada juga dalam kitab Kejadian kan, ketika Kain dan Habel. Abel. yang diterima persembahan itu adalah Kain. Kain. Sehingga- Kalau di sini kuis ya, kayak kuis ya, enak ya. Ini kayak toser kain gitu. Murah hati. korupsi. Yeay. Itu kan bahwa tidak diterima persembahannya, Iya. merasa tidak diterima. Jadi cara gimana? Bunuh. Nah inilah Ah, yes. sikap iri yang berbahaya tuh akhirnya bisa membunuh karakter atau membunuh kepribadian kita yang harusnya positif. Ya. Jadi makin negatif, pikiran negatif terus gitu kan. Karena sikap iri hati di dalam diri itu. Dan ini sudah di Alkitab jelas tercantum. ya. Iri hati ini terjadi bahkan di kitab awal ya, di Ya, Kejadian. betul. Ini gue suka loh kalau hal-hal begini dikaitkan sama kejadian di dunia nyata. Boleh ya. Pelayanan lagi? Boleh ya. Ya mirip-mirip lah, Oke, mirip-mirip iya, ya. iya. Barangkali pastor yang ini bisa dekat sama umat yang sono. Umat yang lain gua ngerasa udah kasih sarapan, makan siang, oke. makan malam sama pastor itu, kok ngerasa dicuekin, akhirnya bikin gosip. Nah. Nah, ini bahaya ya, bahaya. Dari iri, ya Dari kan? iri Oke. itu. Cuman iri doang bisa bikin orang lain nasibnya sial. Nah, itu namanya dosa pokok. Dosa bisa pokok. menyebabkan dosa-dosa yang lain. Betul. Oh, Teman berawal yang dari beras, situ gula, ya. minyak, Mau sembako Mas, Iya, sembako. sembako, Heeh. iya. Thomas Jorgi. Beda sama Benigno. Benigno ada lagi. Siapa itu? 9 Siapa? dangdut. Pedang. Gimana lagunya, Son? Beda generasi. Gimana lagunya, Son? 9 bahan pokok. Hey dalam. 2 lagu aja kita nyanyiin hari ini sama Rumor ID tadi. Oke, bahkan ada ayat Alkitabnya ini dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 ya. Karena Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nggak panjang lagi tuh Nat. Ya udah yang lainnya mah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh Keselamatan. Iya. Masuk mau. Ya gambar di akhir doang. Artinya kan kembali ke motifnya orang masing-masing. Iya. Motif melakukannya itu untuk apa? Iya. Kalau motifnya baik ya pasti ujungnya baik. Iya, bahkan ada lagunya kan. Hitunglah 3 lagu ya? berkat. Oh, ini yang ini lagu rohani yang ini. Ya ini rohani. Penyanyinya saya nggak tahu. Yang hitunglah berkatmu Salah. na. Berkat apa dah? Nih, Gitu padahal ya. gue udah tahu. Ya bener lagunya itu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Oh, iya benar. Itu gitu kan. Itu ya. Loh, kok balik lagi ke lazy song? Bisa kan? Hey, Jok saya. Berarti saatnya kita kembali ke laptop. betul ya. Dosa keempat Not. Dosa keempat adalah kemurkaan, kemarahan, ira, satan. Ira. Ira. Kemurkaan. Ira, itu bahasa Latin. Oh, ira. Bahasa Latin. Ini marah-marah yang pada umumnya marah murka itu kan sebenarnya levelnya di atas marah ya biasanya. Betul. Ya? Apa ini mau konteks seperti apa nih kemarahan yang bagaimana yang jadi dosa besar? Marah itu kan emosi ya. Emosi marah. Temperamen. Emosi kan bisa Kalau sedih, bisa senang. Lebih ke arah Perasaan. Yang biasa perasaannya kan marah pun boleh ya. Oke. Yesus juga pernah marah. Betul. Apa? Kok sama ya? Kok sama? Kok sama? Waktu kejadian dagang apa di Bait Allah? Saya lagi ngambil Karena dia bahan. dagang. Saya lagi ngambil bahan ke pasar Induk. Ngambil bahan. Enggak lihat Yesus lagi Yang marah. satu masih dagang daleman waktu itu. Iya. Saya lagi ngambil bahan. Ngambil bahan ke Tamim kan? Ke Tamim. Ya, Tadi saya dulu iya. udah jualan geprek itu. Begitu datang kok udah berantakan. Karena di Bait Allah. Yesus pernah marah nih, Yesus pernah Pernah marah. marah, Tapi ini bahkan. dosa juga nih ternyata kemarahan dan Murka. murka ini. Gimana ini Kemarahan konteks seperti kemarin? apa ini, Romo? Kemarahan mungkin lebih mengarah marah karena sesuatu yang baik ya. Kalau Yesus itu kan marah karena ada sesuatu yang tidak beres. Oh, oke. Bait Allah yang seharusnya digunakan untuk berdoa, tapi malah digunakan untuk Berdagang. mencari keuntungan berdagang. Nah, Yesus marah karena ada sesuatu yang tidak beres. Tapi mungkin dalam konteks ini ya marahnya misalnya ketika ada hal yang baik, tapi kita kok malah marah dengan hal yang baik itu. Contoh Oke, Persib oke. juara, kok yang lain marah gitu ya. Iri Wow, itu, Iri. wow. Iri Sombong, dan sombong. marah. Jadi marah. Sombong. Iri dan marah. Bener. Kan contohnya. Contohnya. Jadi marah gitu kan.
gitu. Misalnya nih kayak bacaan hari ini atau kemarin ya, saya lupa. Bisa nggak kemarin ya? Mohon maaf, hari ini apa? Wah, mulai main tembak nih, bahaya. Mulai Udah nggak ada teman, nggak ada lawan. Harus dibalas dong. Mohon maaf. udah tahu Beliau mau nembak, gua tembak lagi. Jadi hari ini apa kemarin? Emang Yesus marah kemana-mana itu? Baru-baru ini. Bacaan tadi sampai bacaan. Di kisah para rasul, Oke. Stefanus bersaksi tentang kebenaran, tapi ke orang-orang yang merasa terusik justru marah tentang kebenaran. Oh, itu. Om Step berarti itu. ya? Bukan, beda. Om Step mah dulu zaman dinosaurus. Ini zaman para rasul ya. Para rasul. Yang mana para rasul aja punya kisah. Iya. Masa kamu sama aku enggak? Tapi ataukah marah murka ini juga dalam konteks marah berlebih, over, dalam artian sampai temperamennya dia Meledak melakukan hal yang lebih berbahaya lagi baik untuk dirinya atau orang lain, bisa jadi ke sana. Bisa jadi ke sana karena juga Santo Agustus pernah mengatakan kita itu boleh marah, tapi harus cepat padam kemarahan Oh, itu. menarik ini. Sebelum Matahari terbenam. Matahari terbenam. Paus Franciscus juga pernah bilang, ya kan? Yang mana itu? Siapa? Paus Franciscus. Oh, Pak Nah, kita nonton aja lagi perang nih, seru nih. Ketika dia memberi nasihat tentang Pada hidup pasangan perkawinan, suami Iya. istri. gitu kan, bahwa boleh saling berbeda pendapat, Cekcok lah, marah. arguing bahkan. Tapi sebelum kalian Tidur harus berdamai. Udah berdamai. Jadi marah itu memang Karena harus artinya manusiawi. secara natural Iya. kita dikasih rasa itu mati kita. Kita Ya, marah. gitu marah. Tolong yang Tapi ngurusin. nggak apa-apa sebelum matahari padam nih jalan lagi. Yang berbahaya itu kalau itu menjadi sebuah dendam. Iya. Kemarahan yang dipendam menjadi sebuah dendam dan akhirnya itu menjadi sifat buruk kita. Jadi orang yang pemarah, Dendaman. bahkan ke salah satu person misalnya gitu ya. Apapun yang dilakukannya saya tetap marah ke dia. Selalu salah di pandangan saya. Nah, itu yang menjadi dosa sebenarnya. Sorry, ini marahnya karena ada alasan tertentu atau tanpa alasan mau lebih Bisa kemana tanpa nih? alasan atau alasan tertentu yang sebenarnya ya bisa berdamai sikapnya gitu. Tapi dia nggak mau. Dia memang tidak. Iya. Oke, dan Berlaku untuk para pastor? Oh, Marahnya? berlaku dong. Berlaku, oke. Pastor ada yang galak? Ada. Ada yang suka marah-marah? Ada juga. Ada juga. Tapi Iya. kan ada perdamaian itu, ada rekonsiliasi. dan kalau selama beralasan tujuan gitu kan orang kan mengingatkan itu ada banyak cara, ada yang Iya. ditegur cukup, Iya. mungkin ada yang harus dimarahi. Betul. Tapi Ada yang harus digampar. Ada yang digampar, benar. Ada yang dikasih smackdown. Nah, tapi yang penting tadi bagaimana ada olah kesabaran dan juga perdamaiannya itu. Nah, Oke. yang bahaya tadi kalau kemarin itu bentuknya adalah bentuk dendam kusumat gitu. Iya, Itu kan iya. kemarahan yang bahwa saya tidak bisa lagi mengampuni dia. Masalah Oke. warisan tuh biasanya. Ini kayaknya kita kalau kehidupan sehari-hari kita harus mengingatkan kita pernah kecil dulu ya. Ya. Kita ngeliat orang tua marah di Oke. otak kita Ya. itu marah, Jahat, benci, jahat. Ya. Padahal bukan setelah jadi orang tua kan kita enggak itu ngingetin ya. Iya, Nah, artinya betul. kita tuh juga harus dalam posisi bisa membedakan Betul. mana sih marah Iya. mengingatkan, Iya. marah yang tegas atau tidak ingin kita jatuh lebih jauh. Betul. Gitu kan. Nah, jadi buat adik-adik nih kalau orang Adik-adik. tuanya ngingetin, Iya. terima kan weh. Cuma nadanya memang beda Iya. biasanya. Iya. Itu bentuk kasih sayang. Tuh, Demi lihat tadi yang ngasih kebaikan jempol kita. di sana tuh. Betul. Dan Betul. biasanya apalagi kalau ibu. Nah, ibu bisa jadi kenapa pas ngingetin nadanya tinggi, misalkan berasnya udah dimasukin lupa dicetrek. Oke. Kesel. Anaknya Anaknya makan siang. waktunya makan siang. Nah, dibuka masih ada airnya. Masih ada airnya. Anak-anaknya ganggu. Emosi. Emosi. Lupa nyekrek. Saya ngomongin nasi. Kenapa? Hari ini kan syutingnya. Tadi pagi sebelum berangkat bini gua bilang suruh cabutin dulu rice cooker, gua lupa. Wah, bisa marah itu ya. Marah. Dendam nanti. Dendam. Nah, bahaya kan? Bahaya. Akibat keteledoran. Keteledoran. Menganggap hal sepele. Nah, Udah yuk. Udah ayo. Aduh, Oke. panjang nih urusan. Marah ini kan kadang kita tuh kalau saya pribadi ya, kadang melihat marah ini menjadi permisif saat kita mengenal dekat orang itu. ya. Kadang ya, kadang. Gua kan marah demi kebaikan lu. Nah, atau kalau memang gue mah kenal Nodi gitu bukan marah ke gue kok. Iya. Nah, makanya yang bahaya itu adalah saat kita tidak mengenal orang itu marah ke kita, pasti
umumnya secara manusiawi kita akan melihat itu suatu kemarahan yang mengganggu ya. Iya, betul. Padahal itu kita harus pandai memilah mana sih marah dan bukan marah gitu. Baiknya gimana mau kalau kita merasa tersinggung atau tidak enak dengan perlakuan seseorang, apakah memang kita langsung ungkapkan ke orang itu atau memang kita harus diem dulu dan lain sebagainya? Setiap orang punya karakter berbeda. Ya. Tapi dalam kitab suci Mantap, ini ada di mantap. situ. Mantap. Dalam kitab Baca. suci adalah baca. mohon maaf, ini pastor apa lektor? Bagian bacaan doang doi. Amsal 15 ayat 1. Agak dekat sama Mike mo. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal ini kan Artinya bergantung juga sikap kita. Kalau misalnya menjadi orang yang semakin lemah lembut, walaupun ada kemarahan, bisa mengolah responnya. Ketika ada suatu hal yang tidak beres pun bisa lebih dewasa, lebih sabar. Hal yang baik pun bisa disampaikan dengan hal yang baik gitu kan. Betul. Tidak harus dengan hal yang cara yang kemarahan. tapi ada beberapa hal yang mungkin harus disettle. Kayak misalkan acara ospek. Oke. Ada momen di mana memang harus dimarahi. Dibentak-bentak, Kebayang kamu gak boleh gitu ya. Ih, kena ih. Terus kalau enggak setting. di parokinya Romo Yung yang kemarin ya, iya. kan orang ngomong biasa aja kayak kenceng kayak Betul. marah ya. Iya, Kayak karakter marah ya, itu. kan karakter. Jadi Karakter. dimanapun Anda berada juga harus Iya. disesuaikan. Ini karakter Iya. orang marahnya kayak Bukan gimana? kayak, dan juga orang ngomong keras belum tentu marah. Betul. Tegas, bisa Bukan, jadi. iya. Saya pun pulang ke sini berapa hari yang lalu seperti ngomong tuh terlalu keras. Gitu di biara gitu ya. Mohon maaf sampai sekarang mau. iya. Ini berasa ini. Karena biasanya tanpa mic gitu kan. Ruangan tuh besar, Iya, harus betul. keras. Woi, babi siapa nih? Gitu ya. Kenapa harus babi contohnya? Siapa? Babi siapa? Babi nih? siapa? Kenapa ngomongin babi? Kenapa Ya, contohnya kadang-kadang babi? gitu. betul. Kemarin juga Iya. pamitan sama anjing kan gitu Oh, kan. gitu, iya. Wah. Tapi kalau di gereja marah gini mau, kita harus menahan sampai bagaimana sih titik orang marah itu kan ada bowling pointnya ya. Oke, ada batasnya. Ada batasnya gitu. Seberapa kita bowling mas, bowling itu bowling, nggak ada telur. pinnya, betul telur. Nah, kita perlu menunggu sampai titik itu nggak sampai kita atau menahan amarah itu kan kadang tidak enak loh. Betul. Menahan amarah, sedangkan itu harus dilakukan. Ya. Apakah amarah itu menjadi sesuatu hal yang mengganjal karena nggak boleh nih marah? Tapi kan kadang harus kita lakukan Ya. gitu. Itu tuh kondisi yang membuat kita jadi tidak nyaman sebenarnya mau. Ya. Apakah harus selalu disalurkan? Kalaupun tidak marah di momen itu, ada yang namanya anger management tuh di Yes, Jakarta tuh orang yang ngancurin Ya, apa betul. Ada kita mengeluarkan emosi, ah, rilis. Ya. Itu menjadi saran yang baik untuk orang yang Bisa sebuah saran gimana kita supaya mengelola emosi itu kan. Ya secara psikis ataupun secara teknisnya bisa dikelola gitu ya. Tapi yang jelas jangan sampai itu menjadi sebuah hal pun yang menjadi penyakit kita gitu ya. Iya. Menahan amarah. Biasa Dan orang itu tua malah tuh. menjadi dendam gitu kan. Terus betul dendam, jadi atau dendam. penyakit mau. Iya. Ibu-ibu biasanya tuh menahan amarah. Ibu terus ya. Biasanya ibu-ibu loh Oke, iya. pengalaman. Dia memilih menyimpan. Jadi disimpan daripada saya marah, kemudian Jadi ribut. menyakiti anak saya, segala macam, saya simpan jadi penyakit. Tapi masalahnya bukan cuma jadi penyakit, kadang-kadang suatu saat meledak. Iya. Itu bahaya, Meledak bahaya. jadinya kebencian, jadinya apa namanya ya bahaya. Dan memang berarti karena kita dikasih rasa itu, salurkanlah, tapi Betul. di tempat yang tepat gitu ya, dan momen yang pas. Marah sebagai sebuah respon emosi boleh, tapi tadi harus bisa berdamai. Iya. Intinya mah boleh marah tapi jangan marah-marah gitu ya. Nah, Jangan marah-marah. selalu di ending nih. Jadi kita harus pindah ke poin berikutnya. Kata-kata hari maksudnya. ini. Betul. Tapi sebelum itu, Sony tadi sempat bilang ada beberapa tempat yang menyediakan tempat untuk buang marah. Ya, Ya, rilis. lempar botol, Iya. pukul Ngepecahin meja, vas. Iya. lempar TV. kursi, pukulin kursi sampai rusak. Tapi itu nggak akan terjadi kalau kursi citos, coy. Anti. Mau jurusan gimana pun tuh. Nggak akan. Aku ke bulan dulu ya. Yuk. Dan sebenarnya pun tidak Ya. tidak usah begitu pun bisa Iya. kita dengan cara rohani mendekatkan diri dengan Oh ini Tuhan. mohon balik lagi, oke. Balik lagi. Apa masih Gua kursi pikir nih? lagi ngomongin- Gue pikir, oke ke bulan, jangan seperti itu. Oh gimana dong? Ternyata udah balik lagi. biar kita kembali. Oke, Oh, iya. kaget kita. Misalkan pergi ke Bunda Maria di saat gundah, saat ada kemarahan itu ya. Mohon didoakan biar Doa. ada amarahnya. Supaya Berdoa lah. lebih bisa mengontrol emosi. Tidak harus tadi dengan respon yang Ya. yang Iya, mungkin berdoa ya. Kita seringkali lupa ya. lupa gitu ya. Berdoa aja Lupa. masuk kamar, Nah, itu masuk ya. kamar berdoa, Iya. menenangkan Betul, diri. iya. Ya.
Oh, supaya tidak Apalagi marah-marah. di bulan juga. Maria ya, Mo ya, bener bulan ya. Maria. Tuh, Betul. Ingetin loh. Oke. Yuk, kita next deh. Soalnya gini, bukan apa-apa. Barusan udah komen dari bisik-bisik tetangga iya. ya. Ada kode tangan. Betul. Baru Yang poin keberapa pun udah berapa Empat. lama? Tadi empat. Sekarang kita ke lima. Nah, 5. Percabulan. Kenapa gitu sih? Bilang aja percabulan. Kenapa harus barengan dan bercabulan? Percabulan. Kenapa harus dinadain? Gue punya temen. Enggak. Bukan. Gua punya teman. 4 lagu. 5. Nah, temen gue ini nickname-nya dipanggilnya si Cabul. Oh, oke. Kira-kira kenapa ya? Ya nggak tahu, mungkin dia iri hati banget nih orangnya, dipanggilnya Cabul. Si cabul iri hati. Pasti tiap hari ngomongnya santun. Iya, betul. Dan gak pernah marah-marah. Ada si cabul temen lu. Ada. Nah, jadi kalau di sini Cabul yang dimaksud itu gimana Las. nih? Romotio. Gue mah demen banget aja Romotio nih. Ini berkaitan dengan hawa nafsu. Iya, hawa Cabul nafsu. sudah jelas ya. Intinya makan memang ya kembali lagi ini kan emosi ya. Nafsu. Jadi percabulan itu ya hawa nafsu yang mengendalikan semua kehidupan kita. Dan ini identik dengan seksualitas. Tidak mesti. Tidak mesti. Oh, oke. Jadi apa lagi? Nafsu kan nafsu akan uang, nafsu makan gitu ya. Last, Tapi oke. karena nggak tahu kenapa percabulan itu selalu urusannya sama Biasanya, wanita atau pria, biasanya. sama Cabul. nafsu birahi. Cabul. Iya. Nafsu Ya birahi, kan? nafsu Kalau kayak gue cabul. juga sering mainin birahi. Hah? Birahi burung. Biar Aduh. juara. Biar Aduh. jauhnya bagus. Bener. Gue pikir lu penyimpangan tadi. Karena ada dua kata yang agak Waduh, abu-abu ya. berobat deh. Kalau lu tanya sama semua pemain burung ya Iya. pasti pernah bilang birahinya ketinggian. Nah, pasti pernah. Kaget. Tanya Mas Didi. Tanya burungnya birahi nggak maksudnya? Oh, iya, betul. Iya burung piaraan ya. Ada yang lagi birahi. Terima nggak kasih sudah gitu. dijelaskan. Tapi yang si cabul tadi bukan itu beda ya? Bukan. Tapi lucu Oh. juga nanti gua kasih nama si Cabul lah burungnya. Berarti cabul ini kan sebenarnya mirip nggak sih dengan yang ada di 10 perintah? Ya, Ya. Jangan berzina. jangan berzina. Hal-hal seperti itu. Berarti berzina itu kan kalau zina ya konteksnya adalah hubungan. Seks gitu ya. Bahkan mengarah ke seksualitas Betul. sebenarnya. Tapi relasi ini yang menyimpang. relasi yang menyimpang. Tapi Menyakiti kalau orang lain gitu kan. lust ini kan hasrat ya. Hasrat Betul. untuk Memiliki. Oke, bahasa medisnya mungkin libido. Ya, Bisa ke arah sana gitu. Iya. Mo, di satu sisi saat ini merupakan anugerah dari Tuhan, kenapa ini juga bisa jadi dosa? Hasrat. betul. Kenapa bisa jadi dosa? Tapi kan di satu sisi, wah ini juga anugerah loh. Kita Anugerah. dikasih rasa ini gitu. Gua demen Pas Suryo udah lihat-lihat kisah catatan. Nah, udah jangan terus kasih Berarti- nih, yuk. Berarti Suka gitu nih. Suka gitu nih. kagak expect nanya ke sana nih. Anugerah nggak tapi ada. anugerah tapi kok bisa jadi dosa kan? Bingung. Aneh. Sebenarnya menjadi sebuah dosa nafsu percabulan gitu ya. Karena memang kalau misalnya ini bentuk tindakan penyimpangan. Tindakannya. Penyimpangan. Oke, kalau menyimpang. tadi dalam nafsu seksualitas itu kan manusiawi dan dibutuhkan. Itu anugerah Tuhan dalam bentuk cinta yang lebih kudus gitu Ke kan. pasangan resmi. Ya, tapi Ya. kalau misalkan tadi udah Disalahgunakan. perzinahan kan lebih berkaitan dengan relasi yang menyimpang gitu ya, menyakiti orang lain ataupun juga ingin memiliki yang lebih. Itu udah masuk ke dalam nafsu kan. Ya. Nafsunya tidak terkendali sehingga dia tidak puas dengan satu cari yang Lain. yang mana? Yang lain. Yang lain gitu kan. Atau kalau pelampiasan dalam konteks pornografi, Ya, memang itu sama itu. masuk Nafsu sana percabulan. lust Ya. kan itu lebih ke seksualitas Hasrat, ya. ya, hasrat, Hasrat. hasrat lebih ke hasrat seksualitas. Ayatnya lucu nih Son. Apa tuh? Kan lucu maksudnya. Lucu kaget. Apa gue nggak ketawa? Kamu gak ketawa, awas ya. Maksudnya in banget gitu. Tetapi aku berkata kepadamu. Dari mana nih, Nat? Ayat. Dari Matius 5 ayat 28. Oke. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Pria nggak disebut, Pak. Jadi kalau mau wanita berarti aman dari dosa. Pentingnya Aman, Ci. membaca konteks ya. Bukan ayat. Bukan pembenaran. Bukan ayat ya. Bukan pembenaran. Kita lihat nih konteksnya apa. Jadi ya salah kan pria lagi Son. Aduh, kasihan deh. Pria lagi, gitu ya. Untung gue gak suka pria. Oke. Normal berarti. Iya. Jadi Karena- ternyata ayatnya juga ngarahnya ke memandang perempuan Betul. gitu. Mengingini. Mengingini. Ya, berarti ada bentuk dua bentuk sikap. Nafsunya nafsu dalam bentuk nafsu percabulan tadi dan juga nafsu hasrat yang berlebihan. Karena nanti ini dibedakan juga dengan bagaimana kalau kita dengan semangat yang menggebu-gebu, passion gitu kan. Ya. Dengan kita memiliki keinginan sesuatu dengan semangat yang besar, boleh nggak? Itu kan nafsu juga. Ya. Hasrat ingin. Nah, Oke. ini kan beda. Passion itu lebih ke tujuannya bahwa kita moralitasnya baik. Kalau yang nafsu percabulan itu kan moralitasnya sudah tidak baik.
penyimpangan. Pertanyaannya kalau dalam Pertanyaan ke siapa? konteks Ke saya ke pertanyaan. ya Dua-duanya. Kalau itu kira mau Tio dong. Iya. Wah, sudah dikatakan berdosa. Aduh, saya nggak mau bilang dosa deh. Sudah dikatakan melanggar ini saat sudah sampai ke tahap action atau tahap menginginkan. Kalau misalkan nih melihat kita ngelihat Bisa contohnya, Blackpink. kenapa susah Blackpink? Kan lu yang biasa Angkatan Om Stef sering lihat. dong, Claudia Schiffer. Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan. Jangan. Ya ini aja. Marilyn Monroe. Angkatan Om Marilyn Monroe. Gerak Marilyn Monroe. Siapa? Timur. Ya udah, lihat Madonna. Madonna. Tahu Madonna? Rihanna. Rihanna. Melihat Rihanna nih ada hasrat. Kemudian tergerak hatinya, libidonya timbul segala macam. Tapi kemudian dia enggak gitu. Nah, dosanya itu saat dia menyalurkan rasa lastnya itu atau saat mengingini dia sudah dibilang melanggar sebenarnya. Saat kapan? Enak banget sih. Saat kapan? Alah. Gua tahu daripada gue salah jauh. Sebetulnya dengan mengingini pun dosa juga ya. Karena kan tadi disebut dalam kitab suci dengan mengingini, memandang orang lain dengan serta penuh nafsu menginginkannya. pun sudah dosa. Jadi belum sampai pada tindakan seksual, tapi dengan memikirkan yang hawa nafsu percabulan pun sudah dosa. Oke. Dan Membayangkan. itu dengan sadar diketahui oleh orangnya. Waduh. Karena dan dilakukan. menurut Agustinus mata itu pun memandang pun mata adalah suruhan hati. Suruhan hati. Oh, wah nyanyi lagi nih lagu kelima. Kali ini Aldi Bragi sama Ikke Nurjana. Dua dangdut hari ini kita bro, rekor. Oke, berarti udah hanya. Nah, sekarang nih banyak nih obrolan tentang kategori berselingkuh tuh apa sih? Apakah texting, kita pernah bahas ini sebenarnya, texting. atau hanya lihat-lihatan kemudian sejak Kode-kode. jumpa kita itu udah Lagu keenam, oh iya saudara-saudara. juga, atau Gitu. texting, atau hanya ngobrol, atau hanya ngobrol mengarah, atau harus sampai ke tindakan. Berarti dari Atau awalnya kode-kode misalkan. itu bisa kita arahkan ke sini semua Bisa, berarti. betul. Hanya dengan lihat-lihatan pun. Iya. Wow. Hanya dengan kan jelas tadi di Enggak. sini ayatnya. Berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan, hanya memandang aja kan dengan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Aduh kasihan ini ya. Kalau Apa? kita bukan maksudnya ini berat sekali untuk para pastor. Terutama mohon maaf kalau umat Iya. datang dengan pakaian tidak pantas Iya. ke gereja itu kan Tuhan, berat saya tidak sekali. pantas. Betul. Betul. Pada saya gitu kan. Aduh tapi Beberapa bajumu tak datang pantas ini. depan baju kok belakang kulit ya. Wah, Baju backless. kulit lah. Backless, bro. Buatan Garut itu biasanya. Ada aja. Ya yang paling sebel kan kalau backless tapi cowok. Halo Pastor. Kok beda? Mana kekar lagi. Iya kan? Ada tato naga. Iya. Wah. Kan lengkong. Nak. Itu bukan Leviathan. Wah, tato Leviathan. Udah yuk kita tinggalkan las ini yuk bahaya. Iya. Oke. Bahaya, Tapi intinya itu deh ya, sebenarnya dengan kita punya niatan tidak baiknya pun, Iya. itu kita sudah bisa dikatakan melanggar dosa ini. Betul. Ya. Tapi Dengan ini yang ternyata masuk ke 3 terbawah nih Son ini tuh ya. Iya, ya. Dari 7 itu tinggal 5 loh ini. Ya. Terus 3 iya yang nonton asik, nggak berat-berat amat. Enak aja lu. Udah mulai bisa dilakukan di kita ya. Curi-curi bisa lah. Enak aja lu. Coba yang berikutnya nih yang ke-6. Kerasukan. Kerasukan. Kerakusan. Jurik perasaan. Kerakusan karena jadi dia kerasukan jadi dia kerakus gitu ya hubungannya. Kerakus. Oh iya, gua pikir tadi kenapa jadi kuasa gelap nih film. Kerasukan. Ini mirip greedy nggak sih, Mo? Kerakusan. Mirip. Tapi Bedanya? beda. Kalau ini lebih ke kerakusan dalam arti makanan. Pola hidup ya? Nah, nafsu daging. Nah seru nih, mau kita tinggalin mereka. Iya. Ini Cocok ya. Justru kalian berdua Sesuai yang porsi badan. Kita mau mengaku dosa dulu kan? Dosa. Tetap Tetap dosa yang pokok lain. kerakusan. Cuman masalahnya gini, gua dosa bisa diampunin sama Romo Yung. Dosa dia nggak bisa gua ampunin. Ya, dosa sama dia. Oh iya. Dosa sama dia. Itu pun di botak kanan. Ayo, ampunin nggak? Kita bisa saling mengaku dan mengampuni. Oh, betul. Kecuali Iya. suami. Wah. Sama ditinggalin sendiri. Suruh siapa ya? Mau bener nggak? Suruh siapa? Nggak bisa kan? Ada air. Wah. Ada di Citos. Oke, kerakusan kenapa identiknya dengan hal-hal duniawi dan materi? Ini kan sebenarnya mirip. Kalau tadi hasratnya kah? Kalau apa tadi yang pertama? Tadi Greedy. lebih ke tamak untuk mengumpulkan hal-hal lebih ke uang. Kalau ini sebenarnya kerakusan dalam bentuk hidup hedon demi mencari kesenangan.
rakus untuk hal itu. Fokus Bukan barang premier. Ya, bentuk fokus tujuan hidupnya itu adalah hidup yang hedon. Hedonisme itu kan tujuan hidupnya adalah kesenangan. Oh iya, tujuannya makanya- itu bukan untuk hal dia pengen senang aja hidupnya Tuh, gitu. Ya? Makanya memang ini kan nanti ke bagaimana nafsu perut gitu kan. Makanya biar mereka aja yang bahas sih kalau udah ngomong gitu kita nggak enak. Udah Nggak punya integritas gitu. Nggak relate. Nggak punya integritas gitu. Bener. jadinya kan. Coba ya, Bener. biar kita di koridornya kita bacain dulu nih. Iya. Makan berlebih, cara makan yang tidak normal. Cara makan tidak normal tuh gimana? Ke sini gitu. Kayak- Pakai kaki makan. Pakai kaki tapi ke mulut orang. Nah, Bingung. lalu makan mewah, gaya hedon tadi udah ya. Ah. Makan mewah, jumlah berlebihan, persiapan rumit, tidak tepat Persiapan waktu, rumit. terlalu fokus pada perut. Jadi apa-apa mungkin mementingkan diri. Contoh ya, kondangan nih, nasinya, lalu lauknya Oh iya. menggunung. Itu bukan greedy, itu rakus bener. Nah, iya. Bener Terus kategorinya. makan. Bahkan kan nanti ya kita bisa makan sedikit pun orang lain bisa dibagi, Ya. ini enggak. Iya, Itu yang lebih penting gue baik. kenyang. Lu mah bodo amat, gue nggak Tuh, mikirin. dan demi kesenangan gua kawan gitu. Iya, kalau saya mah pernah salah stall. Oh, gitu. Saya pernah di dimsum. Oke. Dimsum kan, itu ada ceker, ada apa tuh yang tembus pandang itu, Not? Hakau. Hakau, ada Nasi hakau, udang, ada gitu ya. bapau. Oke. Ambil, Oke. bapau cocol saus, coklat pak isinya. Bapau manis. Saya tuh udah hakau, weh, Rakus. bapau nih, cocol saus. Buka dulu waduh. Enggak, cubit saya dulu, enggak. buka. Rakus. Iya, pelajaran buat saya. Pelajaran, ya. Bahwa tidak semua bapau itu asin. Tidak semua isinya babi ya. Tidak semua sih babi. Itu isinya kacang hijau, kacang hitam kadang. Set saus, olah kok aneh gitu. Kerakusan lebih identik dengan hal-hal seperti itu ya, kesenangan diri pribadi. Tapi apa berarti ini mengarahkan kita juga untuk hidup sederhana? Betul. Tapi kan kita boleh dong kalau punya kemampuannya untuk mengumpulkan hal-hal yang kita suka. Kalau punya kemampuannya. Ya, bisa aja, tapi kan tergantung motivasi tadi buat apa. Kalau untuk kesenangan jatuh dalam dosa dong. Nah, tapi masalahnya gini, kalau misalnya ngomong kebutuhan Ya. gimana? Contoh, saya meromo yung. Butuhnya beda dengan Beda. Iya. Kita makan, Iya. kita sebut aja brandnya ya, nasi KFC. Oke. Kayaknya nggak cukup. Berapa Dua. ayam biasa? Harus 5 Tiga. ya. Tiga. At least 3 salaman dong. Kalau mau ngomong Deal. bucket nggak usah jadi 3, bucket tuh 9. Ayamnya 2 cukup. Tapi harus paha atas juga kan sama dada kan? Sama dada, iya. Dada tulang Kalau lebih cuma enak. dikasih paha bawah sama, Sama sayap, nggak 5. cukup 5. Apalagi sayap kiri. Sayap kiri. Sayap kiri itu biasanya Iya. kakinya pakai yang kaki kanan inverted winger. Iya bener. sayap jadi sayap kiri. Kecuali ayamnya kidal. Oke. Sayapnya ke kiri lebih kekar dia. Karena aktivitas lebih banyak. Iya. Oke, jadi ini identik dengan hal-hal yang kalau kolektor, dia misalkan punya kemampuannya, tapi tujuannya tidak ada, dia hanya senang aja mendapatkan sesuatu yang dia inginkan misalkan, tapi tidak ada manfaatnya sebenarnya untuk dia. Kan hanya untuk kesenangan, tapi dia Kolektor mampu. burung nih. Nah, mobil misalkan, apakah Suami. itu bisa dikatakan sesuatu yang rakus, memiliki sesuatu yang dia inginkan, punya kemampuannya, tapi tidak bermanfaat langsung? Tapi kalau kata gue ya, lu punya burung, punya barang. Kok jadi burung Barang sih? diring, burung, bereng, borong. Barang. Contoh ya, lu kolektor piringan hitam Sepatu, misalkan. oke, vinyl. Lu vinyl punya 3 album yang sama, penyanyi yang sama, dan tahun yang sama. Tapi 3-3-nya ditaruh di lu biar orang lain gak punya, itu rakus. Nah, itu rakus. Oh, yang gitunya. Merugikan orang lain. Kalau punya 1 dibagi sama yang lain, oke lah, Ya. misalkan. Oh, berarti harus ada impact yang merugikan orang lainnya dulu terutama. Betul. Dan juga dengan kalau itu bentuk sikap hidup yang tidak sederhana ya sebenarnya itu bentuk dosa. Mohon maaf, kalau pedit dosa nggak mau? Maksudnya pedit masuk sini nggak? Lu pelit banget. Iyalah, jadi orang. tidak murah hati. Jadi contoh lu punya Bentuknya- gorengan 10, Iya. nggak disemputin takut habis sama orang. Iya. Ya itu tidak murah hati. Bentuk Berarti sikapnya. masuknya ke sini nih. Enggak yang tadi dong sebelumnya. Oh, yang ke- Memang bentuknya tadi makanan sih gorengan Iya. ya. Tapi kan bentuk sikap hatinya Oh, iya, pedit gitu ya. ini Ya kalau- bisa juga ke sini lah gitu. Kalau dari ayatnya nih diambil dari Kena Amsal lu, 2361. Kena lu. Coba. Si peminum. Dan si Chill, pelahap. chill, Si peminum dan si pelan-pelan. pelahap. Ya kan? Si Menjadi peminum dan si pelahap menjadi miskin Ah. dan kantuk, Kantuk ya, kantuk. Kanduk. Ini udah ngantuk saya soalnya. membuat orang berpakaian compang-camping. Ups. Ini maknanya apa sih, Mak? Ya ini kan bentuk sikap kalau orang yang Serakah ya? ya fokus hidupnya pada minum, makan terus gitu kan. Tidak secara rohani tidak mendekatkan apa-apa. Ya. Justru dia menghabiskan segala sesuatu dan akhirnya dia miskin. Dan tidak memikirkan orang lain. Betul.
tidak berbagi. Tidak berbagi. Makanya bentuk hidupnya adalah sikap hidup sederhana, cukup sesuai kebutuhan. Ya, Memang tadi betul, berlebihan. kebutuhan kita beda. Ya. Bukan pembenaran tapi memang Ya. kenyataan. Kenyataan. Sistem Betul. metabolisme kita beda. Beda. Betul, Jadi makanya- kalau memang kita makan 2 porsi, please jangan Iya, dijudge. Betul. jangan dijudge. Dan kalau kita, memang ya. ini pola hidup sederhana, biasanya sederhana yang di puncak tuh. Oke. Enak tuh, Padang. Sederhana. Mahal. mahal. Pagi sore itu. Ketiduran. Pagi sore di puncak. Ada yang lebih enak dari itu. Oh ya, selera sih, walaupun selera, ya. Nanti kita coba ya. Ya, tapi yang unik ada di Bandung. Oke. Pagi Zero. Namanya Pagi Zero. Oh, Pagi Zero, ya. Iya, plesetan tuh. Terakhir. Ini yang kita nyanyiin tadi. Oke. Ini yang kita nyanyiin tadi, kemalasan. Kemalasan. Laziness Ini atau lack adalah of effort. dasar klasemen karena dia ke-7 ya, Ya. dari 7 dosa pokok. Dasar Ini dia klasemen. paling 7, Betul. paling ringan. Kemalasan. Kenapa malas? Bukannya ada momen di mana kita pengen mager, leyeh. Apakah itu bisa dikatakan hal yang malas? Malas nih yang gimana, Bu? Bisa jadi juga. Artinya malas di sini adalah kategorinya bahwa kita tidak peduli pada sekitar kita, malas melakukan sesuatu, malas melakukan kebaikan, dan terutama malas dalam kehidupan rohani. Sorry, ini lebih ke apatis gitu. Iya. Gua nggak peduli deh si Sony mau minum tiap hari. Betul. Wah gitu ya. Iya, paling minum sih. Katanya lawan dari cinta itu adalah apa? Benci. Benci. Bukan. Oh, Salah ini enggak. Cinta, benci. Lawan dari Cinta? cinta adalah ketidakpedulian. Tidak peduli. Oh. Kalau benci masih dalam pikiran dia dong, masih Oh, diomongin, oke. masih ada dalam hatinya gitu. Kalau Tidak tidak peduli. peduli, terserah Anda mau sejurang Gimana juga, lu? Iya, mau iya. minum Gitu ya. terus pun silakan gitu. Oke. Atau malas ini dalam artian dia tidak mengusahakan sesuatu, misalkan sudah berkeluarga. Ya. Tapi harusnya dia punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga bekerja, tapi Tapi nggak bekerja. Betul. Ataupun juga nanti sikapnya bahwa dia merasa bahwa sudahlah, kalau misalkan dalam situasi down, depresi dan kemarahan dan situasi negatif, dia tidak mau bangkit dari situ. Di sini bilang malas dalam Yes. hidup rohani, kesedihan, depresi, hidup segan, mati nanti dulu harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Iya. Mandi. Nah, Nah, ini sering nih. Hal kecil sih ya. iya, Iya. hal kecil. Numpang di rumah keluarga gitu kan misalnya, tapi nggak ada kerja. Nyusahin. Nah, ini banyak terjadi di keluarga kita nih. Dititipin. Dititipin. Sama tulangnya. Sama tulang. 1 hari 2 hari Nah, udah makan belum gitu ya? Iya. Tapi kalau udah 1 minggu, kenapa kamu makan gitu ya? Gitu. keras. Iya. Jangan keras-keras ya. Kenapa? Yang ini lagi numpang. Mohon maaf. Numpang di biara sultan. Oh, Pak Surdidi. Pantas tuh Vespa dijual. Lu datang mau pulang. Gudang beras tuh dikunci. Dihitung sekarang. Udang beras. Gudang beras dihitung Betul. sekarang. Dan kadang kan akhirnya kemalasan ini kan akan bisa kita lihat dari effort ya. Misalkan ada orang yang memang belum menghasilkan, tapi kita bisa melihat kegigihannya. Ya, daya juang dan ketekunannya. Daya juang setiap hari mungkin keluar rumah mencari pekerjaan, Iya. melakukan sesuatu, Iya. kadang bisa kita lihat. Tapi yang malas ini yang udah nanti ya di rumah aja, bahkan oke. sampai merugikan orang Orang lain dengan kemalasannya Ini ini. ada apa sama kitab Amsal ya? Amsal lagi nih Son. Asalnya tentang kebajikan sih Amsal memang. 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Kenapa malas sama jujur, Mo? Apanya? Ini Ini malas. perbandingannya. Perbandingannya sama Harusnya jujur. rajin ya. Iya, dong. biasanya kan malas tuh kan kayak di sampul buku tuh sukses buat si rajin, Mo. Nah, Bukan itu sukses buat Sidu, si sinar jujur. dunia. Kejujuran pangkal Kaya. kaya gitu kan. Betul. Kejujuran pangkal kaya. Pinang. Kemalasan pangkal miskin. Bisa jadi gitu. Ini kita Iya. tebak-tebakan aja. Iya. Ini sebenarnya nggak ada tujuannya ngobrol ini. Tebak-tebakan Pengen doang. aja, pengen aja. Ya, karena memang ya ini Amsal mungkin menafsirkan gitu ya, sikap hidup orang yang malas seperti pagar duri. Artinya dia menjadi penghambat buat orang lain. Batu sandungan bagi orang. Batu sandungan. Jadi Oke. pagar duri. Orang Oke. jujur ya orang yang baik lah katakan gitu kan. Jalannya lebih rata. Gitu. Oke. Wah. Memang tadi kan malas ini dibentuk adalah malas dalam kehidupan rohani. Dia malas berbuat baik, itu pun kemalasan juga. Oke. Nggak peduli gitu ya, nggak peduli orang mau butuh apa dan sebagainya. Yang penting ya hidup saya nyaman, tenang gitu kan, malas-malasan aja, Ya. tidak harus berbuat baik. Oke. Tapi kalau duduk di kursi Citos nggak bikin malas buat bikin homili kan? Enggak. Enggak. Justru dia Semangat. mendukung gitu Mendukung. kan. Betul. Jadi Bikin homili. Homilinya duduk. menginspirasi. Homilinya duduk. Homili Enggak dong, homili berdiri dong. sini. ini Bikinnya. paus. Paus. iya. Bikinnya, Iya. bikinnya Oke. duduk nggak bikin malas kan Nggak kursinya? malas, Nggak nyaman. enak. Karena ini kursi Lebih kerja bukan produktif. kursi malas. Betul. Wah. Masuk. Oke. Kesimpulannya, Oke. 7 dosa ini di luar 7 ini, apakah dosa lain masuk kategori yang seperti apa? Apakah dosa yang biasa, bukan Kok ini dosa pokok berat? banget nih Oke. 7 Do- gitu. banyak dosa kalau mau kita kategorikan mungkin iya. ratusan banyak Iya. sekali. Di luar 7 ini
dosa yang bagaimana berartimu? Dan kalau dibandingkan dengan 10 perintah Tuhan, 7 deadly sins, ini kan isinya larangan. Oke, ya. Ada larangan dan ini pedoman gitu. Ya. Apa yang membedakan? Sebenarnya secara langsung tidak berkaitan Satu sama lain. Kalau 10 Oke. perintah Allah kan dari Allah kepada Musa. Ya. Ini kan ajaran iman. Oh, Tafsiran- ajaran tafsiran iman. aja. Supaya kita lebih tahu bagaimana hidup moral yang baik. Nah, dalam katekismus itu dibukukan lah oleh Santo Thomas Aquinas itu kan. Inilah kalau 7 dosa pokok yang menjadi sumber-sumber dosa yang muter-muter di situ terus. Nah, ini di para pemikir gereja tuh mengatakan inilah bentuk ajaran iman. Yang tadi dalam kitab suci pun ada pedoman-pedomannya Oke. untuk hidup manusia yang baik sebenarnya. Ya. Nah, kalau dikatakan sebagai ini dosa yang berat atau ringan sebenarnya kan itu beda. Dosa Case berat by itu case kan, tuh, nah ya. dosa berat kan dilakukan karena kesadaran, kesengajaan gitu kan. iya. Dan memang dia tahu bahwa ini memang dosa dilakukan. Beda dengan dosa ringan yang menjadi kebiasaan-kebiasaan lama-lama membuat hidup kita itu terbiasa pada hidup dosa, merusak relasi lama-lama. Tidak secara langsung, tapi itu dosa berat. Dosa pokok, ya kalau ini menjadi sebuah bentuk kecenderungan, gitu kan. Bisa nanti menjadi dosa berat, bisa jadi dosa ringan, gitu kan. Tapi inilah ada. sumbernya nih, kurang Nah, lebih. ada dalam hidup manusia sebenarnya ini. Sehari-hari juga Ya. gampang banget dilihat. Yang perlu kita sadari, oh kenapa sih? Oh saya mulai sombong nih gitu kan. Oh saya mulai iri. Oh saya mulai malas. Kan? Nunjuk lah gitu. Saya mulai apa namanya serakah makan, nafsu gitu kan, makan. Dan pertobatannya pengakuan dosa. Nah, gereja mengatakan bahwa orang itu bisa diampuni dosanya pertama dengan dibaptis, dibuat lagi nol, lahir Oke. kembali. Kalau udah Ataupun dibaptis gimana? pengakuan dosa. Ada sakramen rekonsiliasi. Sakramen. Siapapun itu harus gitu kan. Ya, Mau ya, pas- ya. Kesini aja cukup. mau pastor, mau siapa. Rekonsiliasi kesini aja. Nebeng dikit. Ah. Jadi siapapun harus mengaku dosa. Siapapun. Iya, iya, Pastor, iya. frater semua juga. Uskup Suster, juga, uskup paus juga. bahkan. Uskup, Paus Paus kan bahkan. menunjukkan gitu kan. Menunjukkan dia sebelum mau menerima pengakuan dosa, dia mengaku dosa dulu. Iya, dan inti dari bertobat kan tidak melakukannya kembali ya. Betul. Itu yang niat pertobatan yang sungguh. dan kita selaku manusia kayak sering mengulang dosa lagi ya. Makanya Pak Surtio penting. ini pernah Pernah berdosa maksudnya. pernah dia katanya gitu. Saya nggak tahu pernah dengar, nanti tanya sendiri gitu ya. Jadi ada suatu momen gitu ya, ada di katedral itu pengakuan dosa berapa jam? 24 jam. Oh iya. Oh, tahu. Kemarin Kemarin ini. kan. Nah, ini salah satu Si Anas paling banyak ini. Paling lama tuh kayaknya di ruangan ngaku dosa. volunteer membantu. Membantu. Orang supaya bertobat. Ya. Ini mendengarkan orang supaya bertobat Ya. gitu kan. Katanya gitu ya. Uskup pun ngaku dosa ke dia. Nah, lo. Wah, hebat bener. Keren, betul. Betul. Oke. Ya, mohon izin Bapak Uskup. Ini bukan membocorkan Iya. rahasia pengakuan dosa. Bukan. Tapi sebuah momen menunjukkan gembala pun Ingat Iya. ngaku dosa. merasa Betul. diri pun tidak pantas Betul. gitu kan. Oke. Nanti abis pulang dari rumah Noni, Pak Surtio ditanya mau pindah kemana. Iya. Sama Tapi bener ya itu ya. Betul, betul. Karena bagi saya itu ya apa sebuah momen yang luar biasa ya. Saya sebagai imam muda, bahkan seorang uskup pun mau mengaku dosa kepada saya. karena Tapi yang pusingnya saya. Nah, Kenapa? Mau ngomong apa nanti di ruang pengakuan? Oh itu tuh kayaknya lagi testing ya, tes Testing, lapangan. ya. sebanyak tes. Bener. Uji Tes coba. lapangan. Baru Gimana dihabiskan. penitensinya Iya. nih. Biar aku coba pastor yang satu ini gitu. Gitu. Mana tahu gitu Mana kan. tahu. Justru setelah itu gantian ya? Gantian. Gantian. Beban moral kan. Beban moral gantian. Kurang ajar kalau nggak gitu. Nah itu sekarang setelah kejadian ini dan umat-umat juga pada tahu. Iya. Nah Pastor Tio nanti akan segera memilih paroki berikutnya. Betul. Diusir dari Bandung Betul. katanya. Ya pokoknya tunggu episode 2-nya di sini ya, Mas. Apapun Tentang ceritanya. pengakuan dosa. Tentang belum pernah kita ya? Sudah, Belum pernah ya, pernah ya. Cuman belum detail. Sama Oke. ini 7 dosa pokok juga kita cuma bahas sekilas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita balut juga dengan bercanda. Harap Iya. tidak ada yang komplain karena kami ketawa ketiwi. Betul. Karena memang isi acara ini 20% doang. 80%-nya ketawa ketiwi Ketawa biar kita ketiwi, happy iya. awet muda. Iya. Please jangan iri hati karena kami punya Jangan kursi dijudge. baru. Mau Tio boleh dong closing statement dong untuk tema kita hari ini Seven Deadly Sins yang secara diksi serem dan berat Serem. banget. Seven Deadly Sins. Boleh silakan closing statementnya, Mo. Kata-kata hari ini ya. Ya, kata-kata hari ini. Ketika kita berdosa jangan diingat. Gimana Dikoreksi sendiri. Ulangi. Bahaya. Sambil mikir soalnya. Ketika kita berdosa tetaplah ingat untuk kembali, itu saja. Wow. Tapi seringkali ketika berdosa tuh lupa kembali. Kembali berbuat dosa. Tahu sih tapi nanti aja. Nanti Gitu. aja. Jangan malas. Manusiawi seperti Malas, itu ya. nanti aja lah. Ya. Masih enak. PR bersama. Masih enak. Masalahnya Masih enak. jangan sampai kalau udah berdosa kayak di minimarket. Oke, kenapa itu?
kembaliannya disumbangin. Jadi nggak bisa kembali. Terima kasih nih Pastor Yung, terima kasih Pastor Tio. Udah panjang kita hari ini. Panjang. Tunggu kembali. Dosa katanya. Pengakuan dosa. Iya, jam 1. Terima kasih, semoga obrolan kita hari ini membawa berkat juga buat Bapak Ibu Umat, dan terima kasih yang sudah hadir juga. Cianas, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Berkurang penontonnya. Berkurang. Seperti itu ya, ketika Yesus mau mengatakan siapa yang lebih berdosa gitu kan, lemparkan pergi satu-satu. Betul, pergi. Soalnya kebetulan nggak ada 2 ikan dan 5 roti hari ini. Mana nih roti? Yang pergi duluan siapa? Pastor Kosman. Karena sibuk. Bukan karena lebih berdosa. Bukan. Tapi balik lagi, thank you Pastor Yung, Pastor Tio. Sekali lagi juga Pastor Yung masih menunggu nasib nih, apakah akan lanjut kemana, betul ya? Sementara masih di Bandung dulu. Masih numpang. Dan yang nanti pengen ketemu Pastor Yung ada di Biara Sultan Agung gitu ya. Pastor Tio ada di Sukajadi. Ya, terima kasih untuk tim Komsos Keuskupan Bandung, Om Step dan tim, terima kasih juga ya. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di Rumah Noni berikutnya. Bye. Masih pakai Citos. Kursi enak.